Bab 246. Menjelajahi padang pasir. Roh artefak yang tampak kesal setiap saat, merasakan bahwa sebuah pintu telah dibuka di artefak yang ia kelola. Ia memfokuskan pikirannya dan menatap pintu apa yang telah dibuka. Namun, ketika melihat bahwa Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia telah masuk ke dalam, wajahnya sedikit jelek. Pertama Tetua Agung Sekte Pedang. Dan kali ini, mereka juga menemukan jalan itu. Kuharap kalian tidak bermain-main di dalam sana. Tempat itu berada di luar wilayah kekuasaanku karena aturan yang dibuat oleh Master. Ucap roh artefak dengan wajah muram. Siapa gerangan Master yang dikatakan oleh roh artefak tersebut? Bahkan untuk King Long dan King Mu hanya dianggap kentut tua oleh roh artefak tersebut. Jika King Long dan King Mu mengetahui bahwa roh artefak memendam amarah pada mereka berdua, keduanya pasti akan merasa merinding karena keduanya sangat menyadari bahwa mereka bukan tandingan roh artefak tersebut. Jie Yan menatap ke arah kejauhan dengan tatapan datar. Ia mencoba melihat dengan mata dewa miliknya tetapi tidak dapat menemukan ujung padang gurun di setiap arah. Jika Tetua Agung Sekte Pedang semula dapat menemukan tempat itu di tempat seluas ini, maka kita pasti akan mudah menemukannya. Xiao Zia pun berbicara lalu membentuk lingkaran formasi di telapak tangannya. Tap, Xiao Zia menyentuh permukaan pasir lalu lingkaran formasi tercipta. Formasi kematian, jejak kematian. Setetes darah tampak terjatuh di lingkaran formasi yang dibuat oleh Xiao Zia. Jie Yan yang menatap itu, hanya dengan aromanya tahu bahwa itu adalah darah Tetua Agung Sekte Pedang. Ia tidak melihat kapan Xiao Zia mengambilnya, memikirkan tentang Xiao Zia yang mengambil mayat dari dalam jurang, ia tidak berpikir lagi. Namun, apa yang membuat Jie Yan terkejut setelahnya, mata dewa miliknya dapat melihat dengan samar aura Tetua Agung Sekte Pedang di banyak tempat. Formasi yang digunakan oleh Xiao Zia sangatlah unik. Ini adalah formasi yang dapat melihat sosok kematian seseorang dengan darah yang digunakan. Sama seperti mengendalikan kematian, Xiao Zia menggunakan kematian seseorang untuk melihat beberapa hal yang pernah dilakukan oleh sosok yang telah mati tersebut menggunakan darah yang berhubungan dengannya. Walaupun itu tidak terlalu akurat, itu masih efektif jika mencari jejak tertentu. Wush! Lingkaran formasi perlahan menghilang lalu Xiao Zia menarik telapak tangannya dari permukaan pasir. Ada banyak jejak dari Tetua Agung Sekte Pedang di tempat ini. Tetapi aku telah menyingkirkan banyak arah yang dilalui olehnya. Ada 3 jalur yang sering dia gunakan untuk bepergian dari jalan keluar tempat ini, ucap Xiao Zia. Oh! Jie Yan sedikit terkejut bahwa Xiao Zia mampu melacak sesuatu seperti itu. Lalu, jalur mana yang paling sering dilalui? Tanya Jie Yan karena ia tentu akan mengambil jalur itu untuk yang pertama diselidiki. Ikuti aku. Xiao Zia langsung terbang ke arah tertentu, yaitu arah yang paling banyak jejak Tetua Agung Sekte Pedang terlihat. Jie Yan langsung mengeluarkan sayapnya lalu terbang mengikuti Xiao Zia. Sementara Xia Yuer, ia hanya duduk di kursi VIP-nya dengan wajah cemberut karena merasa dikalahkan oleh Xiao Zia. Itu hanya formasi yang digunakan untuk melacak seseorang. Apa hebatnya? Dengus Xia Yuer dalam hati. Xiao Zia terus memimpin jalan. Mereka terus bergerak dalam waktu yang cukup lama tanpa henti sama sekali. Dalam waktu sekitar 2 hari kemudian, Xiao Zia yang memimpin jalan pun berhenti di udara sambil menatap ke arah yang cukup jauh dengan wajah serius. Tampaknya kita berada di jalan yang benar, ucap Xiao Zia. Jie Yan yang berhenti di sebelah Xiao Zia, menatap ke arah jauh dengan wajah serius. Dengan mata dewa, ia dapat melihat sesuatu yang hampir tidak pernah ia bayangkan ada di padang gurun seperti itu. Keduanya hanya diam dan menatap ke arah tempat jauh, apa yang mereka lihat adalah sebuah peradaban kuno, semua bangunan yang ada di sana terlihat terbuat dari bebatuan. Tempat tersebut terlihat sebuah kota kecil, dengan sebuah oasis yang cukup besar. Selain dari itu, apa yang menarik perhatian adalah makhluk-makhluk berwarna hijau setinggi 5-6 meter yang sedang melakukan aktivitas mereka masing-masing. Apakah mereka Titan kuno? Tanya Jie Yan tanpa mata berkedip menatap semua makhluk yang ada di sana. Tidak, mereka adalah sesuatu yang mirip dengan Tetua Agung Sekte Pedang. Mereka kemungkinan adalah sejumlah makhluk yang berkembang lalu melahap mayat Raja Titan kuno sehingga mereka berevolusi, jawab Xiao Zia. Titan kuno yang asli sebenarnya adalah ras superior yang mampu menekan banyak makhluk. Ukuran dari Titan kuno mencapai ketinggian gunung. Itulah sedari awal aku berpikir bahwa Tetua Agung Sekte Pedang adalah keturunan jauh dari Titan kuno. Lanjut Xiao Zia. Ukuran gunung.
Xia Yuer tercengang ketika mendengarnya. Untuk Jie Yan, ia tidak terkejut sama sekali. Jika hanya setinggi 6 meter, ia hanya akan menanggap bahwa ras itu tidak layak menyandang gelar Titan kuno. Gelar Titan sudah pasti merujuk pada makhluk raksasa, tidak mustahil jika ukuran mereka seperti sebuah gunung. Kita harus berhati-hati. Semua makhluk hijau itu sangat berbahaya. Lebih kuat dari bawahan Tetua Agung Sekte Pedang, ucap Jie Yan serius. Juga, ada satu di antara mereka yang mencapai tingkat kultivasi melebihi tingkat abadi emas. Jie Yan melanjutkan dengan wajah muram seketika saat melacak ke arah oasis yang tampak indah di dekat kota gersang tersebut. Xiao Zia yang semula tidak memperhatikan, menatap ke arah oasis dengan mata menyipit. Ia langsung melacak ke arah oasis tersebut menggunakan kekuatan spiritual yang sangat halus. Ia sangat yakin bahwa ia tidak akan bisa dilacak ketika mencoba memeriksa seseorang sekalipun. Tampaknya ini tidak akan mudah Jie Yan. Benar apa yang kau katakan, di sana ada satu makhluk kuat yang telah mencapai tingkat kultivasi di atas emas abadi. Ucap Xiao Zia dengan wajah sedikit gelap setelah berhasil melacak semua hal yang ada di oasis tersebut. Apakah dia lebih kuat dari makhluk jelek sebelumnya? Lalu, jika seperti itu, bagaimana dia bisa berkeliaran di tempat ini dengan bebas? Tanya Xia Yuer. Otaknya tampak bekerja lebih baik saat ini dan langsung mengingat tentang perkataan Xiao Zia bahwa Tetua Agung Sekte Pedang berkeliaran di banyak tempat di padang gurun. Jie Yan dan Xiao Zia menatap ke arah Xia Yuer dengan tatapan kosong yang membuat Xia Yuer tiba-tiba merasa tidak senang karena tatapan mereka berdua menyiratkan. Akhirnya kau menggunakan otakmu untuk berpikir. Ya, tidak mustahil untuknya berpergian di tempat ini karena dia pasti dianggap sebagai bagian dari para makhluk itu. Dan yang membuatku gelisah, makhluk terkuat di oasis itu, selain dari ukurannya dan bentuknya sangat berbeda, kultivasinya juga sangat kuat di level yang sama. Jie Yan, tampaknya kita harus segera mencapai tingkat selanjutnya agar dapat melawannya, ucap Xiao Zia dengan mata sedikit menyipit. Makhluk yang dilacak oleh Xiao Zia memiliki bentuk yang semakin dekat dengan Titan kuno, dan memiliki tingkat kultivasi, jiwa abadi tahap awal. Bab 247. Klan Zhou. Jika kita ingin menang melawannya secara individu, kita harus mencapai tingkat kultivasi jiwa abadi, ucap Xiao Zia. Jiwa abadi. Jie Yan bergumam kecil, lah baru saja mencapai tingkat emas abadi tahap awal, akan sangat sulit mencapai tingkat emas abadi tahap puncak, apalagi tingkat jiwa abadi. Namun, tenang saja, kau seharusnya sudah memperhatikan bahwa makhluk kuat itu sedang dalam posisi berkultivasi. Dia tidak akan menyadari keberadaan kita untuk saat ini. Selain dari itu, apa kau lupa ada dua tempat lainnya yang sering didatangi oleh Tetua Agung Sekte Pedang? Ucap Xiao Zia dengan senyum karena ia merasa bahwa kedua tempat itu juga tidak sederhana. Ya, kau benar. Jie Yan mengangguk kecil dan merasa bahwa tempat lainnya pastilah berisi sumber daya tertentu. Mayat Raja Titan kuno telah dikubur di tempat aneh itu selama 100.000 tahun lamanya, pasti banyak hal yang muncul di tempat itu. Ayo pergi, dari tempat ini juga ada jejak Tetua Agung Sekte Pedang bergerak ke arah lainnya. Menurutku, tempat ini bukanlah makam sebenarnya dari Raja Titan kuno, ujar Xiao Zia. Jie Yan tidak membantah apa yang dikatakan oleh Xiao Zia karena menurutnya, makam Raja Titan kuno pasti tidak sesederhana kota usang dan oasis kecil yang dikelola oleh satu makhluk tingkat jiwa abadi. Ayo pergi. Xiao Zia langsung terbang dengan kecepatan penuhnya ke arah lainnya tempat yang pernah dijelajahi oleh Tetua Agung Sekte Pedang diikuti oleh Jie Yan dan Xia Yuer. Sementara itu, ketika kelompok Jie Yan pergi dari tempat itu, di oasis yang sebelumnya dilihat oleh kelompok Jie Yan, makhluk setinggi 6 meter yang menjadi pemimpin dari tempat itu pun membuka matanya. Gur, sosok tersebut menggeram sedikit, giginya yang tajam terlihat, aura berwarna hijau sangat keras pun merembes dari tubuhnya. Siapa itu? Aku merasakan bahwa ada yang mengawasi beberapa waktu lalu. Apakah itu manusia yang menyebut dirinya sebagai Tetua Agung Sekte Pedang? Gumam sosok tersebut lalu langsung melacak semua daerah di dekat kota dan oasis menggunakan kekuatan spiritualnya di saat ia perlahan berdiri dari posisi meditasi. Setelah melacak dalam waktu yang cukup lama, sosok tersebut tidak menemukan keanehan apapun tetapi ia yakin dengan instingnya bahwa ada yang mengawasinya sebelumnya. Sosok tersebut perlahan menutup matanya lalu bergumam kecil, kalian berdua, berhati-hatilah karena aku merasakan ada yang mengawasi sebelumnya. Jika terjadi kecelakaan, rencana yang telah kita susun selama puluhan ribu tahun akan gagal.
Setelah bergumam kecil, sosok itu pun membuka kembali matanya. Tidak tahu dengan siapa dia berbicara saat ini. Namun, jika roh artefak ataupun tetua agung sekte pedang berada di tempat itu, mereka akan langsung menyadari apa sebenarnya yang dimaksud oleh sosok tersebut. Kelompok Jie Yan terus bergerak dan beberapa hari kemudian, mereka tiba di tempat lainnya yang cukup aneh. Itu bukanlah sebuah kota ataupun oasis, melainkan sebuah danau raksasa yang ditumbuhi oleh pohon dengan akar lebat, hal itu menjadikan tempat itu seperti sebuah rawa. Tempat ini, Xiao Zia yang menatap ke arah hutan rawa itu, cukup terkejut untuk beberapa saat karena tidak menyangka bahwa tempat seperti itu akan ada di wilayah gurun pasir yang sangat luas. Jie Yan langsung mengaktifkan mata dewa memperhatikan situasi di semua tempat. Namun, ketika ia melihat dengan seksama, ia juga cukup terkejut karena ki di tempat itu sangat padat. Selain dari itu, ada aura lainnya yang mirip dengan milik tetua agung sekte pedang yang beredar di udara, dan ia memastikan bahwa itu adalah sebuah konsep. Jie Yan, berhati-hatilah. Tempat ini diisi oleh konsep yang sangat kuat. Ini adalah konsep yang digunakan oleh Titan kuno, yaitu konsep yang berhubungan dengan konsep kehidupan, ujar Xiao Zia sambil melirik ke arah Xia Yuer. Apa? Konsep kehidupan? Xia Yuer terkejut dan buru-buru melacak segala sesuatu yang ada di sekitar hutan rawa tersebut. Mata Xia Yuer membesar secara langsung. Ini benar, ada konsep yang mirip dengan konsep kehidupan yang sangat kuat di dalam sana, dan semuanya ada di segala tempat. Ayo kita periksa. Jie Yan langsung terbang ke arah dalam hutan rawa. Jika ingin mengetahuinya, lebih baik langsung menyelidikinya. Di saat Jie Yan memimpin jalan masuk ke dalam diikuti oleh Xiao Zia, keduanya memperhatikan dengan seksama semua tempat. Ketika kelompok Jie Yan masuk ke dalam waktu beberapa menit, wajah mereka segera berubah dalam sekejap. Wush! Banyak sosok muncul dari tempat yang tidak terduga. Mereka semua adalah binatang roh aneh dengan ciri khusus Titan kuno. Mencoba menyerang diam-diam. Sungguh tidak tahu malu, ucap Xia Yuer saat merentangkan kedua telapak tangannya di saat ia terbang ke udara lalu lingkaran formasi langsung tercipta. Formasi alam, kelahiran alam. Duar, ki dan konsep yang sangat dahsyat meledak saat lingkaran formasi raksasa tercipta di permukaan air. Tumbuhan dalam jumlah yang sangat besar pun keluar lalu menyerang ke arah semua binatang roh aneh tersebut. Mata semua binatang roh tersebut menyusut tajam lalu segera menyerang menggunakan serangan terkuat mereka. Semua jenis binatang roh aneh tersebut mengayunkan tinju ataupun cakar mereka masing-masing ke arah semua tumbuhan menjalar. Blar, sraing, bom, ledakan besar terjadi di dua arah yang berbeda. Untuk Jie Yan dan Xiao Zia, keduanya memperhatikan dengan cermat semua sisi, ini agar mereka dapat bertahan ataupun langsung menyerang jika ada kesempatan. Jumlah mereka cukup banyak, ucap Jie Yan yang menatap semua tempat yang masih tampak tertutup ki dan konsep. Hanya sedikit dari mereka yang jatuh karena kekuatan serangan mereka langsung menangkal serangan Xia Yuer. Tampaknya ini seperti yang dikatakan oleh Zhou Qin. Suara sosok tertentu terdengar di arah kanan kelompok Jie Yan. Saat ki dan konsep menyebar ke segala arah, sosok setinggi 6 meter terlihat. Dia memiliki bentuk Titan kuno yang sedikit lebih maju, menggunakan armor dari ujung kaki sampai leher. Di pundaknya, terlihat sebuah palu besar berwarna hitam legam. Jie Yan, wujudnya mirip dengan siapapun yang ada di oasis sebelumnya walaupun kekuatannya lebih rendah. Xiao Zia mengirim telepati. Jie Yan mengangguk kecil lalu melihat ke kiri dan ke kanan. Hanya sosok yang berbicara itu memiliki bentuk tersebut sementara yang lainnya seperti seekor binatang roh dengan ciri khusus Titan kuno. Siapa kalian? Dan apa hubungan kalian dengan tetua agung sekte pedang? Tanya sosok tersebut. Untuk Jie Yan dan Xia Yuer, pandangan keduanya tertuju pada sosok yang kemungkinan besar pemimpin kelompok yang menyerang mereka. Di sisi lain, Xiao Zia tidak terlalu memikirkan musuh saat ini. Apa yang memenuhi pikirannya adalah apa yang dikatakan sosok tersebut, yaitu seseorang bernama Zhou Qin. Alasan kenapa hal itu memenuhi pikiran Xiao Zia saat ini, itu dikarenakan siapapun yang ada di oasis pasti melacak mereka. Dan yang lainnya adalah, nama depan Zhou. Ini adalah nama yang sangat familiar untuknya. Zhou, mungkinkah? Batin Xiao Zia dengan mata menyusut tajam karena memikirkan tentang Titan kuno yang mendominasi di masa lalu dan mereka berasal dari klan Zhou. Bab 248. Cloning Raja Titan Kuno. Klan Zhou, itu adalah klan yang dikenal oleh Xiao Zia di masa lalu ketika dia membuat kekacauan di alam abadi.
Di masa lalu, klan Zhou merupakan salah satu dari kekuatan tertinggi di 33 surga, menyaingi 3 kekuatan besar lainnya. Dipimpin oleh Titan kuno yang tinggal di bintang Titan, dunia terbesar di seluruh alam abadi. Para Titan kuno di masa tersebut dikatakan sebagai para pencipta, memiliki keahlian tak terhitung jumlahnya. Selain dari itu, alasan mengapa mereka menjadi kekuatan tertinggi di zaman kuno serta dimusuhi oleh semua makhluk lainnya, itu dikarenakan keahlian mereka untuk menciptakan makhluk hidup. Dan makhluk hidup yang mereka ciptakan adalah cloning diri mereka sendiri. Cloning tersebut memiliki kesadaran independen yang membuat semua hal yang direncanakan oleh para Titan kuno selalu berhasil. Tetapi ini juga yang membuat semua makhluk memusuhi mereka. Ambisi para Titan kuno sangatlah tinggi, untuk melakukan segala hal dan menciptakan banyak cloning, sumber daya serta tenaga kerja dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar. Untuk menyelesaikan semua ambisinya, para Titan kuno memperbudak makhluk tak terhitung jumlahnya untuk bekerja menyelesaikan apa yang mereka mulai. Sedari awal, Titan kuno hanya memiliki sedikit jumlah populasi. Mereka terdiri dari beberapa jenis Titan, tetapi yang tertinggi disebut sebagai Titan kuno, Titan yang berasal dari klan Zhou. Bahkan di zaman kuno, Titan kuno klan Zhou mungkin hanya berjumlah sekitar ratusan, tetapi mereka semua memiliki kekuatan luar biasa menakjubkan. Namun, sekuat apapun mereka, jumlah mereka terlalu sedikit untuk menguasai 33 surga. Di saat Titan kuno klan Zhou mengusulkan Titan jenis lainnya menyerang 33 surga bersama-sama, proposal mereka ditolak sehingga Titan kuno klan Zhou menempuh jalur cloning. Mereka semua membuat diri mereka menjadi bahan eksperimen, lalu menghasilkan ratus ribuan cloning. Dan wujud mereka adalah seperti yang saat ini dilihat oleh Xiao Zia. Wujud tersebut langsung mengingatkannya pada masa perang dahsyat yang dimulai oleh Titan kuno klan Zhou yang akhirnya disebut sebagai Perang Kaisar. Semua makhluk berpartisipasi dalam perang tersebut. Nyatanya, para kultivator bersatu melawan seluruh cloning dari lebih dari 100 Titan kuno klan Zhou. Setiap Titan kuno klan Zhou akan memiliki ratus ribuan cloning, semua dari mereka sangat kuat. Itulah mengapa semua makhluk bersatu melawan para cloning Titan klan Zhou. Selain dari itu, Titan lainnya juga terlihat, mereka juga menjadi incaran seluruh makhluk di 33 surga yang berakhir dengan tragedi punahnya para Titan. Perang Kaisar yang berlangsung juga membuat semua pihak mengambil kesempatan menyerang kelompok lainnya setelah para Titan kuno musnah. Inilah mengapa perang tersebut disebut sebagai Perang Kaisar karena akhirnya setelah perang usia yang menghancurkan banyak wilayah di 33 surga, 4 Kaisar 33 surga terlahir. Mereka disebut sebagai Kaisar Utara, Selatan, Timur dan Utara. Xiao Zia di masa lalu menyaksikan semua perang tersebut dengan matanya sendiri. Ia juga memperoleh banyak hal yang membuat kekuatannya mencapai puncaknya, yaitu aura kematian yang sangat banyak, membuat kekuatannya menjadi salah satu yang tertinggi di 33 surga. Jieyan, salah satu dari mereka adalah cloning dari Titan kuno. Xiao Zia mengirim telepati kepada Jieyan. Ia saat ini langsung menebak apa yang sebenarnya terjadi. Xiao Zia menebak bahwa satu sosok lainnya yang ada oasis sebelumnya adalah cloning versi yang lebih kuat daripada cloning yang ada di depan matanya. Selain dari itu, ketika Xiao Zia menatap semua makhluk yang memiliki fitur Titan kuno, ia langsung mengingat tentang perbuatan Titan kuno yang memperbudak banyak ras demi ambisi mereka. Cloning. Batin Jieyan saat menatap ke arah pemimpin dari rombongan binatang roh aneh tersebut. Sebelum Jieyan, Xia Yuer ataupun Xiao Zia mencoba melakukan sesuatu, cloning Titan kuno yang bernama Zhou Peng bergerak secara langsung. Wush! Zhou Peng muncul tepat di depan Jieyan sambil berkata dengan nada dingin, karena kalian telah datang, maka kalian hanya bisa tinggal. Wajah Jieyan berubah drastis karena kecepatan dari Zhou Peng lebih tinggi daripada tetua agung Sekte Pedang. Dengan buru-buru, ia mengangkat pedang yang muncul di tangan kanannya ke arah atas lalu memegang ujung pedang dengan tangan kirinya. Terang! Saat palu milik Zhou Peng mengenai pedang Jieyan, itu menghasilkan gelombang kejut yang menyerang organ dalam tubuh Jieyan secara langsung. Jieyan terpental ke arah bawah lalu menabrak permukaan air. Bom! Air berbentuk jamur meledak ke arah atas. Xiao Zia memang wajah gelap ketika menyaksikan hal itu. Ia pun cukup terkejut karena Xia Yuer yang bersama dengan Jieyan tidak mampu bereaksi. Dari itu pun, dapat disimpulkan bahwa kekuatan Zhou Peng sangat dekat dengan tingkat jiwa abadi walaupun saat ini aura yang terasa hanya di tingkat emas abadi tahap puncak.
Dia cukup kuat. Serang dia bersama-sama, buat dia sekarat agar aku menanam gen budak padanya. Perintah Zhou Peng. Di saat itu juga, semua binatang roh yang ada di sana langsung menyerbu ke arah Jie Yan yang berada di dalam air. Walaupun mereka kebanyakan adalah binatang roh yang tidak bisa terbang, mereka masih memiliki kemampuan khusus pada diri mereka masing-masing sehingga tidak akan kalah melawan musuh yang mampu terbang di udara. Dung! Sinar cahaya berwarna hitam kemerahan meledak dari dalam air ke segala arah. Hal itu membuat para binatang roh membeku di tempat lalu air meledak sekali-kali ke segala arah disertai oleh aura berwarna ungu yang sangat menyilaukan. Bom! Zhou Peng mengerutkan keningnya karena merasakan aura berbahaya dari Jie Yan. Sebelum ia mencoba menyerang dengan palunya, ia melacak bahwa ada seseorang yang muncul di sampingnya. Dengan refleks yang sangat tinggi, ia pun mengangkat palu di tangannya ke arah atas. Terang, zurt, percikan ki dan konsep yang cukup banyak meledak ke segala arah di saat palu dan sebuah sabit berbenturan yang merupakan senjata Xiao Zia. Roh kematian. Tunggu, aku ingat kau siapa, Roh Dewi Kematian. Zhou Peng berkata dengan nada dingin yang membuat Xiao Zia terkejut karena seseorang mengenalinya ketika mereka bentrok. Aku ingat bahwa kau di masa lalu memanen semua konsep kematian dari para leluhur kami ketika berperang. Informasi itu masih terukir di DNA kami. Tidak akan disangka bahwa kau akan muncul di sini. Selain dari itu, kultivasimu juga telah merosot jauh. Tampaknya ini keberuntungan kami, kau adalah roh unik yang mampu tinggal di 33 surga dengan sesuka hati. Jika kami menundukkanmu, tidak akan sulit menguasai alam roh. Ucap Zhou Peng dengan senyum kejam di wajahnya. Ternyata benar bahwa kau adalah kloning dari Titan kuno. Biar ku tebak, bocah Titan kuno itu yang dikubur di sini pastilah keturunan dari Zhou Tiancheng bukan? Tanya Xiao Zia dengan nada dalam. Zhou Peng tersenyum jahat ketika mendengar pertanyaan Xiao Zia. Sangat disayangkan, Raja Titan kuno yang dinamakan di sini bukan keturunan Zhou Tiancheng seperti perkiraanmu. Balas Zhou Peng dengan sarkasme. Xiao Zia mengerutkan keningnya tetapi ia sedikit kaku ketika mendengar kata-kata Zhou Peng selanjutnya. Karena kau akan menjadi budak yang mulia, maka aku akan memberitahumu bahwa Raja Titan kuno yang dimakamkan di dimensi ini adalah Zhou Tiancheng itu sendiri. Bab 249. Melawan Zhou Peng. Tidak mungkin. Batin Xiao Zia ketika mendengar bahwa Raja Titan kuno yang dimakamkan di tempat itu ternyata Zhou Tiancheng. Menurutnya, tidak mungkin Zhou Tiancheng akan kalah dengan Sekte Pedang. Walaupun Sekte Pedang kuat, masih ada celah dengan kekuatan puncak Zhou Tiancheng, Titan kuno terkuat dalam sejarah. Zhou Peng tidak berbicara lagi. Ia saat ini langsung menyerang ke arah Xiao Zia menggunakan lengan kirinya. Ia sudah bertekad untuk menundukkan Xiao Zia saat ini. Formasi kematian, perisai kematian. Lingkaran formasi tercipta di depan Xiao Zia. Selain dari itu, ia juga memiringkan tongkat sabit miliknya untuk berjaga-jaga jika pertahanannya dihancurkan oleh Zhou Peng. Bam! Perang! Terang! Perisai yang diciptakan oleh Xiao Zia memang hancur dan pukulan itu mengenai senjatanya. Dari serangan itu, Xiao Zia memanfaatkan gaya tolakan dan langsung menjaga jarak dari Zhou Peng. Ketika Zhou Peng ingin menyerang lagi, wajahnya sedikit gelap ketika mendengar suara tebasan sebanyak puluhan kali tampak terdengar seperti membelah daging. Ia langsung menoleh dan melihat ke arah tempat semua bawahannya berada. Apa? Zhou Peng tercengang karena apa yang ia lihat menurutnya sangat mustahil. Apa yang dilihat oleh matanya saat ini adalah, semua bawahannya dipotong-potong secara bersamaan dalam waktu singkat. Selain dari itu, ia melihat banyak pusaran ungu di semua tempat. Bagaimana bisa? Zhou Peng tidak percaya sama sekali dengan apa yang ia lihat. Tatapannya tertuju pada Jie Yan yang saat ini dalam bentuk berbeda, dengan pedang ungu di tangannya. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Sraing. Jie Yan yang tampak mengayunkan pedangnya dengan lambat, tiba-tiba melesat seperti layaknya sebuah sinar cahaya. Sial! Zhou Peng terkejut dan mengutuk Jie Yan karena ia tidak menyangka bahwa Jie Yan akan sekuat itu. Ia langsung mengangkat palunya untuk bertahan. Meskipun kekuatan Jie Yan di luar ekspektasinya, itu tentu belum cukup untuk menumbangkannya. Krang! Jie Yan melewati Zhou Peng dalam sekejap. Ia tidak terkejut bahwa Zhou Peng mampu bertahan dari tebasan berkecepatan tinggi yang ia lancarkan. Jika ia mampu membunuh Zhou Peng, maka dia tidak layak memiliki tingkat kultivasi emas abadi tahap puncak.
Tampaknya aku masih meremehkanmu. Bahkan semua bawahanku akan dilenyapkan olehmu. Sungguh tidak terduga. Tetapi, Zhou Peng menghentikan kata-katanya saat tubuhnya diselimuti oleh aura aneh lalu ia perlahan melayang ke udara. Hal ini membuat Jie Yan dan Xiao Zia terkejut karena Zhou Peng mampu terbang bahkan di tingkat kultivasi itu. Drurt, zurt, zurt. Petir hijau meledak dari tubuhnya, ini adalah kekuatan murni, sangat mirip dengan Ki Raja karena dia adalah kloning dari Raja Titan kuno. Walaupun Zhou Peng tidak memiliki Ki Raja, dia tetap dapat mengubah Ki dan konsep miliknya menyerupai Ki Raja. Bisa dikatakan, Ki yang berubah tersebut memiliki kekuatan hampir 50% dari Ki Raja asli. Kau tetap tidak akan mampu menandingiku. Ucap Zhou Peng saat ia menghilang dalam sekejap lalu muncul tepat di depan Jie Yan lalu mengayunkan palunya ke arah Jie Yan. Dewa Petir. Ayunan palu sekuat tenaga Zhou Peng tampak meninggalkan jejak petir hijau yang sangat tirani. Seni kehancuran, perisai Yin Yang. Dung, perisai Yin Yang muncul tepat di depan Jie Yan. Saat kondisinya bergabung dengan Xia Yuer, semua kemampuannya akan meningkat secara drastis. Ila yakin dengan kemampuan tekniknya untuk bertahan tidak akan mampu dibobol oleh Zhou Peng. Terang, blar, petir hijau meledak ke segala arah saat palu Zhou Peng menghantam perisai Yin Yang Jie Yan. Perisai Yin Yang bergetar sangat keras. Bahkan Jie Yan terkejut dengan konsumsi Ki dan konsep hanya untuk menahan serangan satu palu Zhou Peng. Saat ini, ia harus berhati-hati, ia tidak mungkin terus-menerus mengandalkan perisai Yin Yang. Jika tidak, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Formasi pembantaian, Kaisar Pembantaian. Saat lingkaran formasi tercipta di belakang Zhou Peng, sosok yang memiliki bentuk perkasa kayaknya seorang kaisar muncul lalu mengayunkan sabit besar di tangan kanannya. Zhou Peng yang semula terkejut serangannya ditahan Jie Yan, semakin marah ketika merasakan ancaman bahaya di belakangnya. Ia juga tahu serangan formasi para roh sangat unik, hampir mengabaikan tingkat kultivasi, itu dikarenakan serangan roh seperti menghancurkan jiwa seseorang jika terkena serangan. Jie Yan yang menatap itu, tampak berbinar. Ia pun langsung mengangkat jari telunjuk dan tengah tangan kirinya secara bersamaan lalu membuat gerakan tertentu. Seni kehancuran, perisai Yin Yang tingkat 2. Walaupun mengorbankan banyak Ki dan konsep, Jie Yan tidak ragu sama sekali, pun langsung mengendalikan perisai Yin Yang di depannya. Wush! Perisai Yin Yang langsung mendorong Zhou Peng bersama dengan palunya. Menggunakan cukup banyak Ki dan konsep, Jie Yan tentu mampu mendorong Zhou Peng. Sial! Zhou Peng terkejut dengan pergantian peristiwa tiba-tiba. Semula ia bisa menghindari serangan di belakangnya tetapi karena ia didorong mundur ke arah serangan Xiao Zia, ia tidak mampu menghindar sama sekali. Sraing! Srak! Punggung Zhou Peng langsung ditebas, itu mencapai tulang punggung Zhou Peng. Inilah betapa kuatnya serangan formasi Xiao Zia jika tepat sasaran. Meledaklah. Seni kehancuran, ledakan perisai Yin Yang. Blar! Zhou Peng semakin ketakutan saat ini. Tubuhnya langsung ditelan oleh ledakan Ki dan konsep kehancuran. Xiao Zia yang berjarak cukup jauh dari ledakan, memiliki kilatan tertentu di matanya. Ia tentu tahu bahwa Zhou Peng tidak akan mati semudah itu. Ia pun mengarahkan telapak tangannya ke arah ledakan tersebut lalu membuat serangan selanjutnya. Formasi kematian, lonceng kematian. Wush! Lingkaran formasi yang cukup besar terbentuk di udara lalu menghancurkan lonceng berwarna merah dan turun ke arah bawah tepat di lokasi Zhou Peng sebelumnya. Bajingan! Zhou Peng yang menderita luka fatal pun semakin marah ketika menatap lonceng yang menerjang ke arahnya. Ia langsung mengayunkan palunya dari arah ke atas sekuat tenaga yang ia bisa. Titan Petir. Blar! Palu yang diayunkan langsung menghasilkan gelombang kejut membentuk sosok Titan yang menghantam tepat ke arah lonceng. Bom! Lonceng tersebut hancur seketika. Terapi, wajah Zhou Peng semakin jelek saat melihat Xiao Zia muncul tepat di depannya. Roh sialan! Kau hanyalah roh belaka. Jangan sombong! Teriak Zhou Peng saat ia mengayunkan palunya ke arah Xiao Zia. Formasi kematian, ilusi kematian. Sraing! Xiao Zia tampak berubah menjadi aura lalu melewati Zhou Peng seketika. Wush! Ketika tubuh Xiao Zia memadat, ia tampak baru saja selesai mengayunkan sabitnya. Srak! Srak! Zhou Peng tertegun di tempat karena ia merasakan sakit di leher dan pinggangnya. Serangan fatal Xiao Zia sebelumnya hampir saja membunuhnya secara instan. Ia menahan rasa sakit lalu berbalik, mencoba untuk menghancurkan Xiao Zia dengan satu ayunan palu. Namun, ketika Zhou Peng telah mengangkat palunya,
ia membatu di tempat saat tubuhnya tampak bergetar beberapa kali lalu terhenti. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Jelek, teknik yang biasa digunakan oleh Jieyan untuk berpindah tempat secara instan kali ini ia gunakan tepat di ujung bilah pedang yang ia miliki. Itu membuat serangannya langsung menembus kulit Zhou Peng karena ia memindahkan daging Zhou Peng ke suatu tempat lalu pedang miliknya langsung menembus jantung Zhou Peng. Walaupun Zhou Peng adalah cloning, dia tetap seperti makhluk hidup lainnya yang memiliki jantung sebagai titik lemah yang sangat fatal. Namun Zhou Peng yang mewarisi semua ingatan Zhou Tiancheng tidak akan pernah menyangka bahwa jantungnya akan ditusuk ketika ia berpikir tubuhnya yang kokoh dan sangat dibanggakan dan tidak pernah memperhatikan serangan apapun akan kehilangan keefektifannya. Bagaimana mungkin, kau? Zhou Peng kini semakin takut bahkan sebelum kematiannya karena ia tahu bahwa dari aura pusaran kecil tersebut mengandung konsep ruang dan waktu yang hanya bisa dikuasai oleh segelintir eksistensi bahkan di masa kejayaan 33 surga. Kau tidak perlu banyak bicara, matilah. Jelek, Xiao Zia menginjak dada Zhou Peng saat ia menusuk kepala Zhou Peng dengan sabitnya. Ia sedikit paham tentang Titan kuno, walaupun hampir mati, itu mungkin akan melancarkan serangan balasan yang tidak terduga sebelum kematiannya. Bab 250. Sumber energi. Xiao Zia menarik sabitnya dari kepala Zhou Peng dan darah yang cukup banyak menyemprot keluar beserta dengan cairan putih yang adalah otak Zhou Peng. Di belakang Zhou Peng yang telah menjadi mayat, Jieyan hanya terdiam karena Xiao Zia bisa dikatakan lebih brutal dari dirinya sendiri. Ia pun mencabut pedang miliknya lalu menyimpannya. Setelah itu, Jieyan pun berpisah dari Xia Yuer. Keduanya cukup kelelahan saat ini karena terlalu menggunakan banyak ki dan konsep. Makhluk jelek ini memang sulit dihabisi. Xia Yuer berkata dengan sedikit lelah dan duduk di bahu Jieyan. Jieyan juga mengangguk kecil karena jauh lebih sulit menghadapi Zhou Peng daripada tetua agung sekte pedang. Jangan pikirkan tentang mayat ini, ucap Xiao Zia menatap ke arah mayat Zhou Peng yang jauh ke dalam air lalu melanjutkan, ayo periksa tempat ini. Aku merasa bahwa pasti ada sesuatu yang luar biasa di sini sehingga danau ini dapat menghasilkan kekuatan kehidupan yang cukup besar. Tatapan Jieyan tertuju pada arah kedalaman hutan tersebut. Ia mencoba melacak sejauh mungkin dan tidak menemukan musuh apapun lagi yang artinya hanya Zhou Peng dan bawahannya yang menjaga tempat tersebut. Musuh di sini tidak sebanyak di oasis sebelumnya. Ayo pergi, ucap Jieyan dan ia langsung terbang ke arah tertentu diikuti oleh Xiao Zia. Sementara itu, di tempat oasis yang pernah dilihat oleh kelompok Jieyan, sosok yang disebut sebagai Zhou Qin pun memasang wajah sedikit jelek. Aku tidak menyangka Zhou Peng akan tewas. Ucap Zhou Qin sedikit marah tetapi ia menenangkan dirinya sekali lagi. Ia tentu memiliki konsekuensi kehidupan Zhou Peng sehingga ia tahu bahwa Zhou Peng telah tewas. Tidak masalah, tempat itu tidak terlalu berguna lagi. Batin Zhou Qin lalu mengirim pesan kepada satu lagi cloning yang sama dengan dirinya untuk mempercepat rencana yang hampir selesai. Sementara itu, di tempat yang dimasuki oleh Jieyan, Xia Yuer dan Xiao Zia, tumbuhan di sana tampak perlahan layu. Mungkin beberapa bulan kemudian, semua tumbuhan di sana akan mati. Hal ini membuat Jieyan bingung bagaimana situasi itu bisa terjadi. Karena tidak tahu jawabannya, Jieyan, Xiao Zia dan Xia Yuer terus menjelajahi tempat itu. Tidak sampai 3 jam kemudian, mereka tiba di sebuah bangunan yang sederhana di atas akar pohon. Tetapi ketiganya tahu bahwa bangunan tersebut sangatlah besar, mencapai kedalaman air. Hanya bagian atasnya saja yang menembus akar pohon raksasa sehingga tampak seperti bangunan sederhana. Ayo masuk. Sumber kehidupan di tempat ini jauh lebih besar daripada di tempat lainnya, ucap Xiao Zia dan langsung terbang ke dalam. Ia dapat mendeteksi apakah ada bahaya atau tidak dan tidak ada apa-apa di dalam sana. Ketiganya masuk ke dalam bangunan tersebut dan terus bergerak ke arah bawah. Setelah beberapa saat kemudian, ketiganya pun hampir mencapai dasar, dan bangunan yang paling bawah memiliki dinding transparan yang memungkinkan siapapun dapat melihat ke arah dalam danau. Sesampainya di dasar bangunannya tanpa hambatan sama sekali, ketiganya melihat banyak hal aneh di dalam sana. Sejumlah tubuh yang mirip dengan Zhou Peng tampak dibaringkan di meja operasi. Mereka semua tidak hidup, tetapi Xiao Zia menghentikan kata-katanya lalu menunjuk ke arah akar kecil yang berasal dari danau masuk ke dalam tempat tersebut. Lihat akar ini bukanlah akar pohon pada umumnya, ini seperti. Xiao Zia mengerutkan keningnya saat menghentikan kata-katanya.
Alat untuk menyalurkan energi. Sahut Jieyan. Ya, ini adalah keahlian para Titan kuno apalagi untuk Zhou Tiancheng. Dia dikatakan sebagai jenius, lebih sering disebut sebagai ilmuwan gila. Rumor mengatakan bahwa dia menciptakan banyak hal, bahkan sampai pernah menciptakan sebuah benda yang menjadi sumber energi yang tidak akan terkuras dalam waktu puluhan ribu tahun walaupun digunakan secara berkala, ujar Xiao Zia. Mata Jieyan menyipit sedikit lalu melihat ke arah jalur akar aneh tersebut. Dengan mata dewa, ia langsung menemukan sumber dari energi. Ketika melihat tempat itu, ia langsung bersemangat. Ayo pergi, tampaknya kita menemukan sesuatu yang sangat berharga di tempat ini. Ucap Jieyan dan bergerak ke arah pinggiran bangunan diikuti oleh Xiao Zia. Jieyan, lihat itu. Xia Yuer yang duduk di kursi VIP-nya, menunjuk ke arah tertentu. Di tempat tersebut terlihat sebuah dinding batu aneh berwarna putih. Jika tidak terlalu memperhatikan, itu tidak akan terlihat sama sekali. Xiao Zia yang menatap itu menaikkan sedikit sudut bibirnya. Ia menghilang seketika lalu muncul kembali membawa sebuah telapak tangan. Itu adalah telapak tangan cloning yang tidak hidup di tempat tersebut. Tanpa membuang waktu, ia langsung menempelkan telapak tangan tersebut ke dinding batu. Drur, getaran keras terjadi dan di saat itu juga, jalur bawah tanah mengarah pada sumber jalur energi pun terbuka. Sungguh teknologi yang luar biasa. Ucap Jieyan dengan nada sedikit terkejut, lah semakin yakin bahwa Zhou Tiancheng merupakan jenius, bukan ilmuwan gila. Dengan matanya, Jieyan dapat melacak bahwa banyak struktur di tempat tersebut dapat dikendalikan jika adanya energi. Ini membuktikan bahwa ciptaan Zhou Tiancheng memang sangat luar biasa. Tetapi, saat ini muncul pemikiran tertentu di benak Jieyan. Zia, menurutmu, kenapa Zhou Tiancheng melawan Sekte Pedang, dan kenapa ada cloning miliknya di tempat ini? Tanya Jieyan. Xiao Zia melirik ke arah Jieyan saat berjalan perlahan bersama ke arah sumber energi. Ia juga telah memikirkan hal itu sedari awal dan memiliki pemikiran yang membuatnya sedikit ragu. Apakah Titan kuno itu mencoba membangkitkan dirinya sendiri? Xia Yuer menebak dengan liar. Kata-kata Xia Yuer tidak dibalas oleh Jieyan dan Xiao Zia karena keduanya telah memiliki spekulasi seperti itu. Kemungkinan besar, dia mengetahui tentang artefak milik Sekte Pedang. Zhou Tiancheng yang selamat pada masa Perang Kaisar, mungkin tidak mampu memulihkan lukanya bahkan dengan teknologi yang dia ciptakan karena sedari awal, banyak hal yang tidak mutlak sejenius apapun Zhou Tiancheng. Dia mencoba bersembunyi di sini, sebelum kematiannya, Zhou Tiancheng pasti telah menanam cloning pada tubuhnya sendiri yang akan bangkit di waktu tertentu untuk menyelesaikan rencana yang telah dibuat. Xiao Zia membuat spekulasinya dan wajahnya tampak tidak terlalu bagus saat ini. Xiao Zia tahu betapa mengerikannya Zhou Tiancheng di masa Perang Kaisar. Bahkan di masa lalu, jika ia lebih dulu meningkatkan kekuatannya mencapai puncaknya, ia yakin bahwa ia hanya akan mampu sebanding dengan Zhou Tiancheng. Mungkin hanya seseorang yang mengalahkannya saat itu yang mampu menundukkan Zhou Tiancheng. Jieyan tidak berbicara karena sudah menebak sedikit pola pikir makhluk jenius seperti itu. Ia tidak akan meragukan spekulasi Xiao Zia karena ia juga memikirkan hal itu. Untuk seseorang seperti Zhou Tiancheng, hanya membuang waktu baginya untuk melawan Sekte Pedang, dan hanya akan menjadi lelucon jika jatuh di tangan Sekte Pedang. Ketiganya terus bergerak ke arah sumber energi di tempat itu dan tidak lama kemudian, ketiganya pun sampai di ujung jalan. Ini, Jieyan menghentikan langkahnya saat menatap ke arah kejauhan di jarak sekitar 30 meter. Semula ia tidak dapat melacaknya bahkan dengan mata dewa, ia hanya dapat melihat aura yang besar di tempat tersebut karena adanya penghalang. Bahkan Xiao Zia sedikit terkejut melihat apa yang ada di dalam sana, tepatnya apa yang disimpan tepat di bawah pohon yang cukup aneh. Untuk Xia Yuer, matanya berbintang lalu berseru, kita kaya. Bab 251. Menambang sumber daya. Jieyan, kita kaya, teriak Xia Yuer dengan bintang di matanya. Bahkan untuk Jieyan dan Xiao Zia tidak bisa tidak tersenyum melihat sumber energi yang digunakan oleh cloning Titan kuno. Aku tidak menyangka bahwa apa yang aku katakan sebelumnya akan muncul di sini. Zhou Tiancheng dapat membuat sumber daya energi yang tidak akan habis dalam puluhan ribu tahun. Walaupun sumber energi ini diambang batas untuk habis, itu tetap sangat besar, ucap Xiao Zia dengan kilatan tertentu di matanya. Untuk Jieyan, ia hanya menaikkan sudut bibirnya karena tahu bahwa masuk ke tempat aneh tersebut memang merupakan keputusan yang paling bijaksana.
Karena, sumber energi yang digunakan oleh cloning Titan kuno sangat membantunya dalam meningkatkan kultivasinya. Jieyan, aku akan membongkar sumber daya ini. Ini adalah vena urat batu roh buatan. Walaupun ini adalah buatan, tetap saja ini sama seperti aslinya. Aku sangat yakin bahwa Zhou Tiancheng membuat benda ini karena telah memperhitungkan artefak milik Sekte Pedang digunakan sebagai media, ujar Xiao Zia. Apakah kau bisa memecahnya? Aku pernah mendengar dari ayahku bahwa vena urat batu roh sangat sulit dipecah. Biasanya hanya bisa ditambang dengan perlahan, ucap Xia Yuer menatap ke arah Xiao Zia dengan tatapan curiga karena ia merasa bahwa Xiao Zia hanya membual. Xiao Zia memutar bola matanya dan menatap Xia Yuer dengan tatapan sedikit bodoh yang membuat Xia Yuer hendak meledak marah. Yuer, biarkan Zia bekerja, ucap Jieyan mencoba menghibur Xia Yuer yang ingin mengamuk karena ditatap seperti orang bodoh oleh Xiao Zia. Karena Jieyan telah memohon padaku, aku akan melepaskanmu kali ini. Dengus Xia Yuer saat ia melipat kedua tangannya seolah-olah ia mengampuni Xiao Zia karena kehadiran Jieyan. Jieyan dan Xiao Zia tidak bisa berkata-kata dengan apa yang dikatakan oleh Xia Yuer. Tetapi keduanya hanya diam karena sulit untuk berurusan dengan Xia Yuer yang membuat otak mereka pada akhirnya tidak mampu menahan emosi yang berlebihan. Xiao Zia mengalihkan perhatiannya ke arah vena urat batu roh. Tanpa membuang waktu sama sekali, ia langsung membuat formasi untuk memecah benda tersebut. Memang benar bahwa vena urat batu roh ini hampir kering. Itu terbukti dari hutan di danau aneh ini perlahan layu. Tetapi, walaupun begitu, jumlah batu roh yang bisa dipanen masih sangat besar, ucap Jieyan menatap Xiao Zia yang sedang bekerja. Jieyan cukup senang kali ini. Tetapi, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Jika sumber energi tersebut hampir kering, kemana semua energi tersebut diserap? Ini adalah sesuatu yang membuatnya sangat waspada. Jika sedikit sisa sumber daya tersebut merupakan sumber daya yang sangat banyak bagi kultivator tingkat emas abadi dan jiwa abadi, maka siapapun yang mengkonsumsi sumber daya sebelumnya pastilah memiliki kekuatan luar biasa. Tampaknya apa yang dipikirkan oleh Zia benar bahwa Zhou Tiancheng, mantan Raja Titan kuno mencoba membangkitkan dirinya. Batin Jieyan. Xiao Zia yang sedang menambang batu roh juga merasa sedikit tidak nyaman saat ini karena ia juga memikirkan hal yang sama dengan Jieyan. Untuk Xia Yuer, ia tidak peduli sama sekali. Saat ini, pikirannya hanya penuh dengan sumber daya karena ia sudah tidak sabar untuk menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara itu, Zhou Qin yang berada di oasis tampak keluar dari meditasinya. Apa yang terjadi pada Zhou Peng tentu membuatnya sedikit waspada saat ini. Walaupun ia tidak terlalu menganggap tinggi kelompok Jieyan, tetap saja karena pemikiran bawaan dari Zhou Tiancheng, ia akan membuat sedikit rencana kecil jika terjadi kecelakaan. Semua pasukan berkumpul, teriak Zhou Qin di oasis menggunakan kekuatan spiritualnya. Semua bawahannya yang ada di kota gersang itu pun langsung bergerak ke arah oasis. Jumlah mereka mencapai angka ribuan, itulah sebabnya Jieyan, Xiao Zia dan Xia Yuer tidak mau pergi ke tempat itu karena mereka tidak yakin dapat melawan pasukan dalam jumlah besar apalagi dengan adanya pemimpin seperti Zhou Qin yang memiliki tingkat kultivasi jiwa abadi tahap awal. Setelah semuanya berkumpul, Zhou Qin menatap semua pasukan dengan senyum lebar di wajahnya. Rencana yang telah ia tunggu selama ini akhirnya akan dilaksanakan. Berangkat ke makam raja, perintah Zhou Qin. Saat ia mengatakan itu, ia juga langsung bergerak ke arah tempat lainnya di padang pasir diikuti oleh semua pasukan. Jieyan, Xiao Zia dan Xia Yuer tidak tahu apa yang terjadi di padang pasir tersebut. Mereka saat ini tenggelam dalam proses mengambang batu roh karena itu pasti memakan waktu paling tidak beberapa hari walaupun Xiao Zia memiliki metode yang memungkinkan mereka dapat menambang dalam waktu yang sangat cepat. 3 hari kemudian, Xiao Zia tampak sedikit kelelahan saat lingkaran formasi perlahan menghilang. Akhirnya selesai. Sungguh tidak terduga ini akan memakan waktu selama 3 hari. Xiao Zia menghela nafas panjang. Wow, aku tidak pernah melihat batu roh sebanyak ini. Xia Yuer terbang mengantari batu roh yang ditumpuk seperti bukit dengan antusias. Bagaimana keadaanmu? Tanya Jieyan menghampiri Xiao Zia. Ia lebih peduli pada Xiao Zia yang tampak kelelahan daripada batu roh. Aku akan pulih dalam beberapa jam. Tetapi, Xiao Zia menghentikan kata-katanya karena ia merasa ada sesuatu yang akan muncul, dan itu sangat berbahaya. Tentu saja ia mengaitkannya dengan sumber energi di tempat tersebut.
Apakah kau berpikir siapa yang menyerap semua sumber energi ini hingga hampir kering? Tanya Jie Yan. Tampaknya kau telah memikirkannya. Untuk tingkat kekuatan tertentu, sumber daya ini mungkin tidak akan banyak. Tetapi, jika menyerap semua sumber energi dari vena urat batu roh ini ketika masih menyimpan energi penuh, maka kekuatan itu tidak diragukan lagi menjadi kekuatan tertinggi di bintang Tianyu tingkat menengah, ucap Xiao Zia dengan wajah sedikit muram. Yang artinya, siapapun yang menyerap semua energi ini memiliki kekuatan lebih tinggi daripada Master Sekte Pedang. Tanya Jie Yan terkejut. Jauh lebih kuat. Jie Yan, ini hanya saranku, lebih baik tinggalkan bintang Tianyu secepat mungkin. Aku merasakan bahwa sesuatu yang luar biasa akan segera bangkit. Dan ini kemungkinan adalah. Xiao Zia menghentikan kata-katanya dan menarik nafasnya dalam-dalam lalu melanjutkan. Zhou Tiancheng, wajah Jie Yan sedikit tenggelam karena ia juga telah memperhitungkan situasi terburuk. Jie Yan, kita akan menggunakan sumber daya ini nanti. Kita harus memastikan saat ini apakah apa yang kupikirkan benar atau tidak. Ini juga dikarenakan sumber daya di sini telah habis yang artinya penyerapan energi telah berhenti, ucap Xiao Zia. Ya, Jie Yan mengangguk setuju dengan saran Xiao Zia. Ia pun mengumpulkan semua sumber daya tersebut lalu pergi menyelidiki padang pasir tempat yang mereka masuki semuanya terlambat. Semula Jie Yan ingin berkultivasi di tempat itu bersama Xiao Zia dan Xia Yuer sebelum keluar dari makam pedang kematian. Tetapi semuanya harus diselidiki terlebih dahulu karena jika mereka berkultivasi dengan membabi buta, jika musuh datang, merekalah yang akan dirugikan. Bab 252. Jebakan. Ayo pergi. Setelah menyimpan semua batu roh yang ditambang oleh Xiao Zia, Jie Yan pun langsung terbang menggunakan sayapnya ke arah jalan keluar. Diikuti oleh Xiao Zia. Sementara Xia Yuer, dia tentu akan duduk di kursi kebanggaannya. Tidak lama kemudian, ketiganya pun akhirnya keluar dari bangunan tersebut lalu langsung bergerak keluar dari hutan. Selama perjalanan, ketiganya menatap hutan tersebut layu dengan kecepatan yang sangat tinggi karena semua batu roh telah ditambang. Tampaknya Zhou Tiancheng memiliki teknologi yang mengubah batu roh menjadi konsep kehidupan seperti ini, ucap Jie Yan dengan nada sedikit heran, lah tidak menyangka bahwa makhluk jenius seperti itu akan ada di 33 surga. Ya, kemungkinan teknologi yang diciptakan olehnya mengikuti struktur makhluk hidup tertentu yang sangat ahli mengubah ki ke bentuk konsep. Walaupun semua makhluk bisa melakukannya, itu dalam porsi yang sangat kecil sampai-sampai dapat diabaikan karena sedari awal, konsep adalah bagian dari pemahaman terhadap sebuah unsur. Bisa dikatakan, Zhou Tiancheng telah menemukan cara penggunaan kekuatan spiritual tertinggi, metode ini kemungkinan yang dapat mengubah ki menjadi konsep dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemungkinan Zhou Tiancheng mempelajarinya dari roh khusus seperti kami. Para roh menggunakan kekuatan spiritual untuk menciptakan konsep, tidak seperti manusia yang menggunakan akar spiritual dan kebugaran fisik yang terkait erat dengan ki. Tetapi, jika menerapkan cara pengubahan menggunakan ki dengan cara yang dilakukan oleh roh, mungkin hanya Zhou Tiancheng yang telah memikirkan metodenya, ujar Xiao Zia dengan gelengan kepala. Sebagai salah satu roh yang telah mencapai puncak, ia merasa wawasan serta kepintarannya masih tidak layak disebut di depan Zhou Tiancheng. Namun, di 33 surga, bukan hanya kepintaran yang digunakan, tetapi kekuatan nyata. Pemikiran cerdas mampu menciptakan banyak hal sehingga kekuatan dapat meningkat pesat. Tetapi itu pasti masih bisa disaingi oleh jenius kultivasi. Bisa dikatakan, jenius puncak dalam kultivasi pasti akan setara dengan Zhou Tiancheng yang merupakan jenius dalam hal pemikiran. Ini adalah keseimbangan alam. Jika sosok seorang Zhou Tiancheng bisa muncul, maka jenius kultivasi sebenarnya pasti akan bisa muncul juga. Xiao Zia tanpa sadar melirik ke arah Jie Yan. Entah mengapa, ia merasa bahwa jenius puncak dalam jalan kultivasi adalah Jie Yan. Setelah keluar dari hutan tersebut, Xiao Zia kembali memimpin jalan karena ia tahu jalan menuju tempat terakhir yang pernah dilalui oleh Tetua Agung Sekte Pedang. Ia tahu bahwa jalur yang harus dilewati adalah oasis yang pernah mereka datangi sebelumnya. Waktu terus berlalu, saat ini Zhou Qin yang semula telah membawa pasukannya ke tempat lainnya telah tiba. Tempat tersebut terlihat seperti sebuah gunung tajam raksasa di tengah padang gurun. Bisa dikatakan, itu terlihat seperti sebuah piramida dengan satu piramida kecil dengan puluhan piramida lainnya di pinggiran tepat di tengah tubuh piramida utama. Wush! Satu sosok setinggi 6 meter muncul di jarak hampir 20 meter dari Zhou Qin.
Ia memiliki fitur yang mirip dengan Zoukin, tanda ia adalah salah satu dari kloning Titan kuno. Kau terlambat Zoukin, ucap sosok tersebut dengan nada acuh tak acuh. Zoukin berhenti di jarak yang sangat dekat dengan sosok tersebut lalu berkata dengan nada sedikit dingin, kau hanya bertugas untuk menjaga tempat ini. Apa kau pernah berpikir bagaimana kesulitan kami yang mengelola sumber energi dan sumber kehidupan, Zhou Chun? Sosok bernama Zhou Chun hanya mendengus lalu bertanya kembali, apakah kau sudah memutuskan koneksi jalur energi? Aku tidak setolol Zhou Peng. Aku pasti langsung memutuskan koneksi dari tempat itu ke tempat ini agar jalur energi tidak dilacak. Ucap Zhou Qin dengan nada dingin. Jika begitu, ayo kita mulai rencananya. Bawa mereka semua ke dalam, ucap Zhou Chun lalu langsung terbang ke arah piramida raksasa. Zhou Qin hanya mendengus lalu memimpin semua bawahannya mengikuti Zhou Chun. Tetapi keduanya tidak tahu bahwa Xiao Zia bukan melacak mereka menggunakan jalur energi, tetapi menggunakan jejak yang ditinggalkan oleh Tetua Agung Sekte Pedang. Jika keduanya tahu, keduanya pasti akan mengutuk Tetua Agung Sekte Pedang dan mereka akan sangat menyesal tidak membunuh Tetua Agung Sekte Pedang ketika pertama kali datang ke tempat mereka. Sementara itu, Jieyan yang mengikuti Xiao Zia pun telah tiba di oasis sebelumnya. Awalnya mereka ingin memutar sedikit, tetapi ketika melacak bahwa kota gersang dan oasis tidak lagi dijaga, keduanya pasti terkejut. Jieyan, apakah menurutmu ini perangkap? Tanya Xiao Zia yang melayang di udara sambil menatap ke arah kota gersang dan oasis. Jieyan mengerutkan keningnya sedikit lalu menggunakan mata dewa untuk melacak semua tempat. Ya, ada energi yang terfokus pada satu titik. Jika melacak dengan cara biasa, itu tidak akan terlihat. Dan itu cukup tersembunyi, mekanismenya kemungkinan akan aktif ketika seseorang mencoba memasuki oasis itu, ucap Jieyan. Ayo kita lihat jebakan seperti apa yang mereka buat. Xiao Yuer mendengus lalu menciptakan pohon hidup yang cukup lemah untuk memancing mekanisme yang dikatakan oleh Jieyan. Pohon hidup tersebut langsung berlari ke arah oasis dengan kecepatan yang sangat tinggi. Untuk Jieyan dan Xiao Zia, keduanya terdiam karena merasa bahwa Xiao Yuer memang sangat cocok membongkar sesuatu. Apalagi Jieyan tahu bahwa mekanisme tersebut akan aktif jika ada makhluk hidup yang masuk dan pohon yang diciptakan oleh Xiao Yuer memang sangat cocok menjadi umpan. Saat pohon tersebut memasuki oasis, mekanisme yang dibuat oleh Zhou Qin pun aktif secara langsung. Duar, awan jamur bercampur dengan pasir terlihat secara langsung di depan mata Jieyan, Xiao Yuer dan Xiao Zia. Sangat kuat. Aku tidak menyangka bahwa jebakan yang diletakkan akan sangat mengerikan. Jika kita masuk, sudah pasti kita akan tewas di tempat. Ucap Xiao Zia dengan wajah gelap. Xiao Yuer di sisi lain mendengus kecil dan merasa bangga pada dirinya sendiri karena melakukan sesuatu yang hebat. Untuk Jieyan, ia menatap ke arah Xiao Yuer yang bangga pada dirinya sendiri lalu berkata, Yuer, dalam hal membuat kekacauan, aku Jieyan akan menyetujuimu sebagai yang terkuat. Xiao Zia memutar bola matanya karena julukan itu tidak berkualitas sama sekali. Gelar Xiao Yuer di masa lalu bahkan lebih hebat, yaitu Roh Dewi Kehidupan. Sementara Xiao Yuer, ia menatap ke arah Jieyan dengan mata besar berair. Terlihat sedikit keraguan dalam tatapannya ketika mendengar kata-kata Jieyan. Namun, karena pemikiran sederhananya, ia merasa langsung bangga dan membusungkan dadanya yang rata serta mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Melihat itu, Xiao Zia menggelengkan kepalanya lalu berkata, tampaknya mereka telah mengantisipasi hal ini. Ayo pergi, kita akan memberi kejutan kepada mereka. Jieyan dan Xiao Yuer tersenyum lalu langsung mengikuti Xiao Zia ke tempat terakhir di tempat itu dan mereka langsung menebak bahwa tempat itu pastilah makam Raja Titan kuno Zhou Tiancheng. Bab 253. Rencana Kebangkitan. Makam Raja Titan kuno. Arreggggh. Teriakan banyak sosok terdengar di tempat itu. Di dalam piramida raksasa, terdapat sebuah ruangan yang sangat luas. Makhluk-makhluk berwarna hijau terlihat berbaring di sebuah meja yang sangat banyak. Semua dari mereka memiliki selang aneh yang terhubung ke dada mereka. Jalur selang tersebut menuju ke arah bawah tanah. Terlihat di dalam selang transparan tersebut, aura berwarna hijau yang tidak lain adalah energi kehidupan diserap dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dua sosok yang tidak lain adalah Zhou Qin dan Zhou Chun menatap hal tersebut dengan senyum lebar di wajah masing-masing. Tidak lama lagi rencana yang telah kita susun akan selesai. 33 surga akan merasakan kekuatan Raja Titan kuno sekali lagi. Ucap Zhou Qin dengan nada bersemangat.
Ya, apakah kau akan bergerak sekarang? Jika kau tidak mengerahkan inti kehidupanmu yang merupakan inti dari Tuan, dia tidak akan bisa bangkit sepenuhnya. Zhou Chun melirik ke arah Zhou Qin dan berkata dengan nada dingin. Zhou Qin adalah pemegang inti asli Zhou Tiancheng. Bisa dikatakan, inti itu ditanam di tubuh Zhou Qin. Jika tidak, kekuatan Zhou Qin tidak mungkin akan mencapai tingkat jiwa abadi di dalam artefak tempat Zhou Tiancheng dikubur. Zhou Qin melirik ke arah Zhou Chun dengan tatapan dingin. Ia memang cloning, tetapi ia memiliki pemikirannya sendiri. Setelah hidup cukup lama, sebenarnya ia tidak ingin menyerahkan inti tersebut karena tahu begitu ia melakukannya, maka ia akan tewas. Tetapi Zhou Chun di sisi lain tidak peduli apakah Zhou Qin rela atau tidak, telah memegang segel di tangannya agar jika Zhou Qin memberontak, maka ia akan langsung mengaktifkannya yang membuat Zhou Qin mati suri. Di saat itu juga, ia akan melakukan sisanya untuk terus melaksanakan rencana. Bisa dikatakan, Zhou Peng adalah esensi tubuh Zhou Tiancheng, sementara Zhou Chun adalah otak dan Zhou Qin adalah inti. Karena kematian Zhou Peng, kemungkinan kekuatan Zhou Tiancheng ketika bangkit akan menurun sedikit. Tetapi itu tidak masalah menurut Zhou Chun karena yang paling penting adalah inti yang dibawa oleh Zhou Qin. Cepatlah bergerak sekarang juga. Tidak ada waktu lagi. Perintah Zhou Chun dingin. Zhou Qin mendengus lalu perlahan bergerak ke arah sebuah meja khusus. Itu adalah tempat untuk dirinya berbaring agar dapat mengerahkan inti yang ada di dalam tubuhnya. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki pilihan lain karena Zhou Chun sebagai otak dalam perencanaan kebangkitan Zhou Tiancheng memiliki ribuan cara agar dirinya tidak dapat melawan walaupun dirinya lebih kuat. Melihat Zhou Qin berbaring di meja khusus, Zhou Chun pun langsung membuat beberapa gerakan khusus lalu beberapa teknologi khusus muncul menutupi tubuh Zhou Qin. Jangan kecewa Zhou Qin. Walaupun kau diserap, kesadaranmu akan aktif, jiwamu akan bergabung denganku. Itulah yang akan terjadi. Ini bisa dikatakan sebagai evolusi baru ketika Tuan Zhou Tiancheng bangkit kembali. Ucap Zhou Chun acuh tak acuh. Zhou Qin hanya mendengus marah. Selama ini, ia telah merencanakan untuk memegang kendali pada tubuh Zhou Tiancheng ketika bangkit kembali tetapi semua rencananya digagalkan oleh Zhou Chun dengan mudah sehingga ia tidak punya pilihan lain selain menjadi pendukung pada tubuh Zhou Tiancheng ketika bangkit dari kematian. Setelah tubuh Zhou Qin perlahan diserap, Zhou Chun pun melakukan sisanya. Ia pun langsung berjalan ke arah sebuah tabung khusus di tengah ruangan. Tabung kaca tersebut berisi cairan yang mengeluarkan kekuatan spiritual yang begitu kuat. Tanpa membuang waktu, Zhou Chun melompat ke dalam tabung kaca. Sebagai otak asli dari Zhou Tiancheng, ia harus bergabung dengan sesuatu yang terdapat di dalam tabung kaca tersebut, yaitu jiwa Zhou Tiancheng. Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia yang terus bergerak akhirnya tiba di piramida raksasa di padang gurun. Ini tempatnya. Aku dapat merasakan kekuatan kuat secara samar yang tidak aktif di tempat ini. Ucap Xiao Zia menatap ke arah piramida raksasa. Sangat besar. Bagaimana cara membangun tempat ini? Xia Yuer menatap ke arah piramida dengan tatapan kagum. Untuk Jie Yan, ia langsung menggunakan mata dewa untuk melihat semua hal yang ada di sana. Tetapi ia terkejut karena ada pesona khusus yang membuat ia tidak bisa melihat menembus piramida tersebut. Aku tidak dapat melihat ke dalam. Tetapi aku menemukan jalan untuk masuk. Ucap Jie Yan menatap ke arah salah satu piramida kecil seukuran bangunan raksasa di tengah piramida raksasa tersebut. Ayo kita masuk. Jie Yan yang ingin mengetahui isi dari piramida tersebut, langsung mengepakkan sayapnya lalu terbang ke arah jalan masuk diikuti oleh Xiao Zia. Ketika mencapai jalan masuk, terdapat formasi khusus yang cukup kuat agar siapapun tidak bisa masuk ke dalam sana. Tetapi itu tidak akan berfungsi bagi kelompok Jie Yan yang ahli dalam bidang formasi. Formasi ini cukup kuat, tetapi tidak cukup untuk menahan kita, ucap Xiao Zia saat lingkaran formasi muncul di telapak tangannya lalu ia menghantam ke arah segel yang ada di pintu masuk. Bam! Segel tersebut hancur seketika dan jalan masuk pun terlihat secara langsung. Namun, Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia langsung terkejut. Raut wajah ketiganya berubah secara langsung karena ketika segel dibuka, kekuatan yang sangat dahsyat terpancar keluar. Jie Yan, kekuatan ini tidak salah lagi adalah kekuatan yang sangat tinggi. Ucap Xiao Zia muram. Xia Yuer yang merasakan aura tersebut sedikit terengah-engah lalu berkata, kekuatan ini sangat dekat dengan kekuatan ayahku.
Mendengar kata-kata Xia Yuer, mata Jie Yan menyusut tajam, lah tahu dengan jelas dari cerita Xia Yuer bahwa Raja Roh Peri adalah salah satu yang terkuat di alam roh walaupun bukan di peringkat teratas. Tetapi itu cukup untuk menekan setengah dari alam roh agar tidak berani memprovokasinya. Karena segel telah terbuka, Jie Yan langsung mengaliri kinya dalam jumlah besar ke dalam matanya, ia juga mengalirkan konsep ruang agar dapat menembus semua hal yang ada di dalam sana. Semua makhluk hijau itu tampak sedang diserap vitalis mereka. Dan arah penyerapan adalah kedalaman bawah tanah tempat ini. Ucap Jie Yan dengan wajah gelap. Apakah tidak ada yang berjaga-jaga? Tanya Xiao Zia buru-buru. Tidak, balas Jie Yan. Ayo pergi. Kita harus menghancurkan semua yang ada di sana karena sudah pasti mereka telah memulai proses pembangkitan. Teriak Xiao Zia dan ia langsung terbang dengan kecepatan penuh ke arah dalam. Ia tahu bahwa begitu Zhou Tiancheng bangkit, mereka tidak akan selamat. Jie Yan pun langsung terbang mengikuti dan mencoba bertahan dari aura yang sangat kuat yang terus memancar. Ketika mencapai ruang utama tempat pembangkitan, apa yang mereka lihat secara langsung membuat ketiganya memasang wajah muram. Terlambat, semua energi kehidupan makhluk hijau ini telah diserap habis. Ucap Xiao Zia. Untuk Jie Yan, ia langsung melihat ke arah tenaga ruangan dan melihat tubuh Zhou Chun yang perlahan mengering. Dan apa yang membuatnya merasa ngeri adalah, sosok yang ada di dalam tabung tersebut. Itu adalah sebuah jiwa yang tampak bekerja menyerap semua yang ada pada Zhou Chun. Zia, apa itu? Tanya Jie Yan dengan nada sedikit gemetaran saat menunjuk ke arah jiwa yang ada pada tabung. Xiao Zia menatap ke arah Zhou Chun dan menyipitkan matanya. Ia tidak dapat melihat jiwa tersebut seperti yang dilakukan oleh Jie Yan. Formasi kematian, jiwa kematian. Wush! Di belakang Xiao Zia, sosok dirinya yang lain dalam bentuk kekuatan spiritual keluar secara langsung lalu membuat beberapa gerakan. Dung! Kekuatan spiritual yang sangat dahsyat meledak lalu jiwa Xiao Zia yang mencoba melacak segala sesuatunya di dalam tabung langsung terkejut. Jie Yan! Hancurkan tabung itu, teriak Xiao Zia sekuat tenaga saat jiwanya langsung masuk kembali ke dalam tubuhnya. Ia pun langsung mengeluarkan sabitnya lalu melemparnya sekuat tenaga ke arah tabung. Untuk Xia Yuer, dia juga langsung bereaksi lalu menyerang sekuat tenaga menggunakan formasi. Dan untuk Jie Yan, ia langsung menggunakan kemampuan unik darah naga hitam kehancuran, yaitu teknik bola awal kehancuran. Serangan jarak jauh ketiganya langsung melesat ke arah tabung kaca dengan kecepatan tinggi. Jiwa yang ada di dalam tabung tersebut yang tidak lain adalah jiwa Zhou Tiancheng menatap ke arah tiga serangan yang mengarah padanya. Semut pengganggu, ucap jiwa tersebut lalu ia membuat beberapa gerakan khusus. Bom, 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 bab 254. Jiwa Zhou Tiancheng, duar. Ledakan besar terjadi di ruangan yang sangat besar tersebut. Semua tempat hancur berantakan oleh serangan gabungan dari Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia. Ketiganya langsung mencoba bertahan karena ketiganya menggunakan serangan kekuatan penuh. Efek dari ledakan tersebut tentu dapat melukai mereka jika tidak mencoba bertahan. Debu bercampur dengan Qi dan konsep menutupi semua tempat yang ada. Apakah berhasil? Tanya Xia Yuer yang berdiri di bahu Jie Yan menatap ke arah ruangan raksasa tersebut yang menurutnya sudah pasti akan hancur. Xiao Zia tidak menjawab dan memfokuskan kekuatan spiritualnya untuk melacak segala sesuatunya yang ada di sana. Sementara Jie Yan, ia menggunakan mata dewa untuk mencari tahu apakah ada makhluk hidup atau tidak. Aku tidak menemukan apapun. Bagaimana denganmu? Tanya Xiao Zia menatap ke arah Jie Yan. Mata Jie Yan menyipit karena awalnya ia melihat fluktuasi energi samar tetapi itu langsung menghilang seperti ketika seseorang kultivator yang memiliki Qi dan dia tewas. Reaksi yang sama terjadi di banyak tempat karena semula, walaupun semua makhluk hijau sebelumnya kehabisan kekuatan hidup, mereka tetap hidup walaupun mungkin akan tewas dalam waktu kurang dari 15 menit. Tidak ada tanda-tanda kehidupan walaupun fluktuasi energi yang aktif. Jie Yan menggelengkan kepalanya karena tidak dapat melacak apapun. Sebelum ada yang berbicara kembali, debu yang menutupi tempat itu pun semuanya lenyap. Benda-benda dan tubuh yang ada di dalam ruangan tersebut semuanya telah hancur menjadi puing-puing. Xiao Zia yang masih ingin memastikan, terbang perlahan ke arah selang-selang aneh yang ada di setiap tubuh makhluk hijau sebelumnya. Ia mengikuti ke arah mana jalur selang tersebut tetapi semuanya tampak telah terputus karena serangan sebelumnya. Benda ini cukup kuat, apakah mungkin hancur karena serangan kami sebelumnya?
Xiao Zia sedikit ragu. Ia pun mencoba menghancurkan selang tersebut, walaupun sulit, itu tidak mustahil sama sekali yang membuatnya berpikir bahwa serangan sebelumnya lah yang menghancurkan semuanya. Setelah itu, Xiao Zia langsung mengeluarkan jiwanya kembali untuk melacak apakah ada aura jiwa yang sebelumnya mereka lihat. Namun, setelah melacak dalam waktu beberapa menit, ia tidak menemukan petunjuk apapun yang akhirnya membuatnya menyerah meskipun ia masih merasakan perasaan tidak nyaman. Tidak ada apa-apa lagi yang dapat diambil di sini. Semua teknologi yang ada di sini telah hancur oleh serangan sebelumnya. Tampaknya jiwa yang aku lihat juga telah musnah, ucap Jieyan. Ia sedikit lega walaupun ia merasa ada yang tidak beres tetapi tidak tahu apa itu. Namun, setelah memeriksa semua yang ada di sana, tidak ada yang janggal sama sekali. Jika tidak ada yang bisa diambil, ayo kita pergi. Aku penasaran apakah ada hal lainnya di jalan masuk lainnya tempat ini, ucap Xia Yuer merujuk pada piramida kecil lainnya seperti yang mereka masuki. Jieyan dan Xiao Zia yang sedikit ragu pun setuju dan langsung pergi dari tempat itu ke arah jalan masuk lainnya yang disegel. Alasan mengapa mereka langsung menemukan laboratorium tersebut, itu dikarenakan adanya jejak fluktuasi energi. Ketiganya pun kini terus mengelilingi tempat tersebut, mereka menemukan banyak ruangan rahasia. Hanya beberapa yang menyimpan benda berharga tetapi apa yang dicari oleh Jieyan dan Xiao Zia tidak kunjung terlihat. Apa yang keduanya cari tentu saja adalah jalan ke tempat mayat Zhou Tiancheng berada. Namun, setelah penyelidikan lebih dari sehari, mereka tidak menemukan jalan sehingga mereka pun akhirnya menyerah karena merasa apa yang mereka khawatirkan tidak ada sama sekali. Jieyan, di ruangan lainnya aku menemukan benda ini. Mungkin suatu hari nanti akan berguna. Xiao Zia melemparkan sebuah gulungan kertas yang tampak seperti catatan teknik tertentu. Jieyan yang menerima gulungan tersebut, melihat isinya karena cukup penasaran. Tentu benda yang dianggap Xiao Zia penting pasti bukan sesuatu yang sederhana. Metode pemurnian jiwa melalui meditasi. Ini cukup sederhana. Tetapi, apa fungsinya menggunakan metode ini? Tanya Jieyan karena tidak ada catatan tentang efek yang diterima. Pemurnian jiwa biasanya hanya bisa dilakukan oleh para roh karena kami adalah eksistensi khusus yang memiliki lebih dari 60% kekuatan spiritual dibandingkan dengan ki dan konsep, tidak seperti kalian manusia yang memiliki tubuh yang didukung oleh ki sepenuhnya, ujar Xiao Zia. Ketika kekuatanmu mencapai titik tertentu, akan ada terobosan yang bergantung pada kekuatan spiritual. Walaupun kekuatan spiritualmu kuat, akan lebih baik jika itu lebih tinggi agar terobosan semakin sempurna. Terutama untuk tahap pertama, yaitu jiwa abadi. Jika jiwamu sangat kuat, hampir tidak ada halangan bagimu menerobos tingkat jiwa abadi. Lanjut Xiao Zia. Jieyan terdiam ketika mendengarnya. Ia menatap ke arah Xiao Zia lalu kemudian ke arah Xia Yuer karena merasa bahwa ketika keduanya hendak menerobos di tingkat jiwa abadi, itu tidak memiliki halangan sama sekali. Apa yang kau pikirkan benar? Kami para roh memiliki dua tingkat kultivasi yang bisa dikatakan sebagai anugerah untuk para roh. Tingkat pertama adalah jiwa abadi, kami para roh hanya perlu meningkatkan kekuatan spiritual dan itu akan secara langsung membuat kami menerobos ke tahap selanjutnya tanpa kami memahami esensi dari terobosan tingkat kultivasi jiwa abadi, ucap Xiao Zia yang membuat wajah Jieyan sedikit tampak iri. Jangan terlalu kecewa. Kami para roh juga memiliki tingkatan yang membuat kami bisa menghabiskan seumur hidup hanya untuk menerobos satu tahap. Dan itu semua adalah harga dari anugerah yang ada pada tubuh para roh. Lanjut Xiao Zia dan ia pun perlahan terbang ke arah luar piramida tanpa menunggu Jieyan bereaksi. Jieyan menghela nafas lalu mengikuti Xiao Zia dengan Xia Yuer yang tidak peduli dengan percakapan sebelumnya. Ketiganya pun langsung pergi dari tempat itu untuk keluar dari padang pasir karena tempat itu memang tidak cocok sebagai tempat berkultivasi meningkatkan kekuatan. Setelah kepergian kelompok Jieyan selama lebih dari beberapa jam, jauh di bawah tanah, sosok pudar yang menyerupai jiwa pun muncul. Di kedua tangannya terlihat dua sosok yaitu Zhou Qin dan Zhou Chun. Tampaknya mereka telah pergi, ucap jiwa tersebut lalu menatap ke arah Zhou Chun dan Zhou Qin yang tidak sadarkan diri dengan tatapan tidak puas. Jika aku terlambat selangkah, rencana yang telah aku susun selama hampir 100.000 tahun akan gagal karena kebodohan keduanya. Aku tidak mengerti bagaimana cloning milikku ini menggunakan otakku. Dia bahkan tidak mampu menampilkan kepintaranku sebanyak 30%.
Jiwa tersebut yang tidak lain adalah jiwa Zhou Tiancheng berkata dengan nada marah ketika menatap ke arah Zhou Chun. Tatapan Zhou Tiancheng tertuju ke arah belakang. Ia pun perlahan melepaskan kelautan spiritual yang semula ia pertahankan. Semua yang ada di sana berubah dalam sekejap dan terlihat sosok tubuh raksasa yang tidak lagi bernyawa. Sosok tersebut tidak lain adalah tubuh Zhou Tiancheng yang telah mati, tubuh perkasa yang diakui sebagai terbaik di 33 surga, memiliki daya tahan tertinggi, kekuatan tubuh puncak, dan akhirnya dirinya sebagai Raja Titan kuno memiliki kepintaran tertinggi yang pernah ada. Inilah sebabnya para eksistensi puncak di masa lalu mencoba membunuhnya tanpa ampun ketika Zhou Tiancheng menunjukkan taringnya di 33 surga dalam perebutan hegemoni. Jika tidak salah, roh sebelumnya adalah roh Dewi Kematian yang dirumorkan sebagai salah satu roh legendaris ketika Perang Kaisar telah selesai. Dan satunya lagi, aku pernah merasakan auranya, dia pasti roh Dewi kehidupan dari alam roh peri. Sungguh tidak terduga bahwa dua eksistensi seperti itu akan melakukan kontrak dengan seorang manusia secara bersamaan, ucap Zhou Tiancheng sambil perlahan melayang ke arah kepala tubuhnya yang telah mati. Ketika Zhou Tiancheng mendarat, ia langsung melakukan gerakan khusus lalu tubuh Zhou Chu perlahan diserap oleh kepala tubuhnya. Namun, siapa bocah itu? Aku dapat merasakan bahwa garis darahnya sangat luar biasa. Aku tidak dapat memprediksi ketinggiannya. Ini semua karena kedua cloning bodoh itu. Jika saja keduanya waspada, kebangkitanku tidak akan tertunda seperti ini, ucap Zhou Tiancheng sedikit menyerit saat tiba di depan dadanya lalu melakukan hal yang sama agar inti tubuhnya yang ada pada Zhou Qin diserap kembali. Tidak masalah sama sekali. Walaupun sedikit tertunda dan kekuatan tubuhku tidak akan kembali seperti semula karena Zhou Peng tolol itu, sudah waktunya melakukan rencana. Tap. Saat mengatakan itu, Zhou Tiancheng menyatukan kedua telapak tangannya lalu ki, konsep dan kekuatan spiritual meledak. Itu langsung mengeluarkan seluruh tubuhnya yang telah mati. Wush! Tubuh tersebut tampak dipadatkan menjadi sesuatu yang lain. Itu menyusut dengan kecepatan yang sangat tinggi lalu memadat ke bentuk sebuah bola setinggi 5 meter. Zhou Tiancheng melayang ke arah atas bola berwarna hijau bercampur lendir putih serta dengan detakan seperti sebuah jantung. Ia perlahan tenggelam ke dalam bola tersebut sambil bergumam, kebangkitan serta evolusi yang telah lama aku tunggu, dimulai. Bab 255. Jumlah jarahan sumber daya. Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia sama sedikit tidak menyadari apa yang terjadi di makam asli Zhou Tiancheng. Jika ketiganya tahu, mereka akan bergegas kembali lalu mencari cara memusnahkan Zhou Tiancheng sebelum terlambat. Tanpa memikirkan tentang hal itu, ketiganya pun keluar dari padang pasir kembali ke makam pedang kematian yang merupakan sebuah labirin. Xiao Zia langsung menyegel kembali pintu dengan cara yang sama. Kecuali dibuka dari luar, itu tidak akan bisa diterobos sama sekali. Ia melakukan hal itu untuk berjaga-jaga karena merasa selalu ada yang tidak beres. Dan memang benar, insting Xiao Zia memang sangat tepat sasaran. Zhou Tiancheng sebelumnya menggunakan kemampuan khusus untuk mengelabuhi segala jenis teknik dan kekuatan spiritual agar tidak dapat melihat tempat di mana tubuhnya berada. Hanya itu yang mampu dilakukan oleh Zhou Tiancheng karena dia sangat tahu bahwa hanya dalam bentuk jiwa lemah, dia tidak bisa melawan eksistensi roh, apalagi itu adalah roh Dewi Kematian yang sangat ahli dalam kekuatan spiritual. Walaupun Xiao Zia dan Xia Yuer masih lemah saat ini dan ada kesempatan untuk membunuhnya, Zhou Tiancheng yang memiliki kecerdasan tinggi tidak akan mau mengambil resiko sama sekali. Walaupun mengorbankan banyak hal yang membuat kekuatannya lemah ketika dibangkitkan, itu lebih baik daripada mati sepenuhnya. Pemikiran seperti itulah yang akhirnya membuat Zhou Tiancheng memilih untuk mundur. Selain dari itu, dua masih khawatir tentang roh artefak walaupun dia tidak tahu bahwa ada batasan pada roh artefak agar tidak bisa masuk ke dalam padang pasir. Selesai, ucap Xiao Zia lelah. Untuk mengaktifkan kembali formasi seperti sedia kala, dibutuhkan banyak kekuatan spiritual agar itu tidak dapat dibobol dengan mudah. Kenapa kau harus berusaha keras untuk menyegel tempat itu lagi? Tengah Xia Yuer bingung dan merasa bahwa Xiao Zia hanya melakukan pekerjaan sia-sia. Kau akan mengerti di masa depan ketika kau dewasa. Balas Xiao Zia dengan lirikan sedikit tidak puas. Dewasa. Tanda centang muncul di dahi Xia Yuer karena ia langsung tahu bahwa Xiao Zia menganggapnya sebagai anak-anak. Bajingan sialan. Aku akan mengalahkanmu. Akan kutunjukkan bahwa aku sudah dewasa.
Teriak Xia Yuer marah saat ia hendak menyerang tetapi ditangkap oleh Jie Yan. Yuer, tenanglah, kau sudah dewasa. Jangan pedulikan apa yang dikatakan oleh Zia, ucap Jie Yan dengan senyum khas di wajahnya. Xia Yuer masih menatap ke arah Xiao Zia dengan marah walaupun ia mengangguk puas dalam hati karena Jie Yan telah mengakuinya dewasa. Aku akan melepaskanmu kali ini. Dengus Xia Yuer dingin ke arah Xiao Zia. Xiao Zia tidak peduli sama sekali. Namun ia sedikit terhibur, entah kenapa, ia merasa membuat Xia Yuer marah merupakan hiburan kecil jika ia merasa bosan. Ayo pergi, kita akan kembali ke tempat semula. Kurang dari 8 bulan, hukuman akan diselesaikan. Dalam waktu itu, kita akan berkultivasi meningkatkan kekuatan menggunakan batu roh yang kita panen sebelumnya, ucap Jie Yan saat ia terbang perlahan ke arah tempat semula ia dibuang. Xia Yuer yang mendengar itu langsung semangat karena itulah yang ia nantikan. Ia langsung melupakan kekesalannya kepada Xiao Zia seketika. Ketiganya pun terus bergerak. Karena semula tempat itu tidak terlalu jauh, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Semula mereka banyak menghabiskan waktu itu dikarenakan mencari segel yang tersembunyi sementara tempat itu adalah sebuah labirin raksasa. Karena insiden tentang Tetua Agung Sekte Pedang, roh artefak yang awalnya ingin memberikan hukuman dengan cara menggunakan semangat niat pedang, tidak lagi peduli sama sekali karena merasa itu hanya menghabiskan waktu. Roh artefak tentu menyadari bahwa Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia keluar dari ruangan tempat Zhou Tiancheng dimakamkan. Tetapi ia tidak peduli sama sekali karena sangat kesal saat ini. Semua semangat niat pedang yang ia ciptakan musnah, hanya menyisakan beberapa. Ia tidak akan menuruti perintah dari Sekte Pedang untuk menghukum Jie Yan karena jika bukan karena itu, ia tidak akan menghabiskan banyak waktu bekerja untuk menciptakan semangat niat pedang. 2. Untuk kelompok Jie Yan, mereka pun membuat formasi khusus sekali lagi untuk berkultivasi agar tidak diganggu oleh siapapun. Ruangan tempat Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia berkultivasi sangatlah besar. Xia Yuer yang sudah tidak sabar, langsung berbicara. Jie Yan, keluarkan semua batu roh itu. Menatap Xia Yuer yang tidak sabar, Jie Yan hanya tertawa kecil lalu mengeluarkan semua batu roh. Ada sekitar 1 juta batu roh kelas atas, 16 juta batu roh kelas menengah dan lebih dari 200 juta batu roh kelas bawah, ucap Jie Yan dengan nada sedikit terkejut ketika mencoba menghitung dengan kekuatan spiritualnya. Kekayaan ini bahkan lebih tinggi dari klan ataupun sekte tingkat menengah di bintang Tianyu, ucap Xiao Zia dengan senyum kecil di wajahnya lalu melanjutkan, siapa yang akan menduga bahwa vena urat batu roh yang hampir mati akan menghasilkan jumlah ini. Jumlah ini cukup untuk kita bertiga mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat jiwa abadi. Meskipun jumlah ini tinggi, itu hanya ada sekitar 4.600.000 batu roh kelas atas secara keseluruhan, ucap Jie Yan dengan gelengan kepala karena 1 batu roh kelas atas, sama dengan 10 batu roh kelas menengah dan 1 batu roh kelas atas sama dengan 100 batu roh kelas bawah. Walaupun begitu, untuk para kultivator tingkat jiwa abadi, ini adalah kekayaan luar biasa karena itu dapat memupuk ribuan kultivator tingkat jiwa abadi. Lanjut Xiao Zia. Ketika Jie Yan dan Xiao Zia selesai berbincang, keduanya menatap ke arah tertentu dan menemukan Xia Yuer yang memegang batu roh kelas bawah di depannya sambil duduk bersila. Sangat terlihat bahwa Xia Yuer ingin mendahului Jie Yan dan Xiao Zia dalam menerobos kultivasi. Melihat itu, Jie Yan hanya terkekeh kecil lalu berkata, waktunya berkultivasi. Walaupun peningkatan ini sedikit tidak baik karena menggunakan batu roh, ini lebih baik dilakukan karena aku tidak tahu apakah Sekte Pedang akan menjadi musuh atau tidak. Lebih baik meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Kau benar, Xiao Zia mengangguk setuju. Ia tentu tidak pernah percaya dengan Sekte Pedang terutama ketika ketidakmampuan mereka menyelidiki masalah yang berakhir pada Jie Yan dihukum. Hanya orang yang memiliki hubungan dekat dengan Jie Yan yang dipercaya oleh Xiao Zia. Selain dari itu semua, ia hanya menganggap mereka sebagai serangga belaka, sama seperti ketika di masa lalu ia memandang rendah semua makhluk hidup yang ada. Bab 256. Terobosan. Waktu terus berlalu, tanpa sadar sudah hampir 1 tahun Jie Yan dilempar ke dalam makam pedang kematian. Keberadaan Jie Yan saat ini hampir dilupakan oleh para anggota Sekte Pedang, terutama para tetua. Mungkin hanya tetua pemimpin aula penegak hukum, tetua pertama dan tetua kelima serta King Tao yang masih ingat dengan Jie Yan.
Terutama untuk tetua kelima. Dia sangat ingin mengambil sesuatu dari Jie Yan, ini juga berkaitan dengan misi yang diberikan olehnya kepada 3 muridnya untuk menyelidiki tentang lembah bulan. Tetua kelima sangat yakin bahwa benda yang ada di catatan dalam legenda pasti ada di sana serta yakin bahwa Jie Yan pasti telah mengambilnya. Itulah sebabnya sedari awal tetua kelima menjebak Jie Yan agar tewas lalu ia bisa mengambil cincin ruang Jie Yan karena ia yakin bahwa jimat bulan yang tercatat di dalam legenda pasti disimpan oleh Jie Yan. Tetua kelima terus menunggu waktu tenggang hukuman Jie Yan. Ketika waktunya tiba, ia berencana untuk pergi menjemput Jie Yan ke makam pedang kematian. Apa yang dipikirkan olehnya tentu saja bukan menjemput Jie Yan, tetapi mayatnya. Ia sangat yakin bahwa Jie Yan tidak mungkin bertahan hidup di dalam sana. Sementara itu, King Tao yang sedikit kecewa dengan Sekte Pedang, telah pergi dari Sekte Pedang untuk mengembara. Kekuatannya telah stagnan dalam waktu yang lama di peringkat tetua terlemah sehingga ia memutuskan untuk pergi ke Sekte Pedang Utama. King Tao juga tidak yakin bahwa Jie Yan bisa selamat di makam pedang kematian karena dalam sejarah yang ada, tidak ada yang berhasil keluar bahkan ketika mereka hanya dihukum selama 2 bulan. Inilah sebabnya King Tao pergi karena rasa bersalah membawa Jie Yan ke Sekte Pedang dan tidak ingin tinggal di Sekte Pedang Cabang. Di formasi khusus yang dibuat oleh Xiao Zia tempat mereka berkultivasi, terlihat bahwa formasi tersebut perlahan memudar karena Xiao Zia memang membuat formasi tersebut pudar di waktu tertentu. Namun, jika roh lain melihatnya bahwa Xiao Zia mampu mempertahankan formasi selama itu, semua dari mereka akan terkejut. Tetapi inilah bukti bahwa Xiao Zia memang pernah menjadi eksistensi tertinggi di antara para roh. Di dalam formasi tersebut, terlihat batu roh dalam jumlah yang sangat besar. Tentu saja jumlah batu roh sebanyak itu tidak akan mampu dikonsumsi oleh Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia dalam waktu kurang dari 8 bulan. Untuk tingkat emas abadi tahap awal, mereka hanya membutuhkan sekitar 10.000 batu roh kelas bawah untuk menembus tahap selanjutnya, dan untuk Jie Yan membutuhkan setidaknya 30.000 batu roh kelas bawah. Hanya saja, jika ingin menerobos di tingkat emas abadi ke tahap selanjutnya, dibutuhkan waktu yang cukup banyak. Itulah kendala yang dihampiri oleh Jie Yan saat ini. Bahkan untuk Xiao Zia yang tidak memiliki masalah terobosan tentu membutuhkan waktu juga untuk naik ke tahap selanjutnya. Saat ini, Jie Yan sedang duduk bersila. Selama lebih dari 7 bulan, kekuatannya telah meningkat dengan pesat. Hari ini adalah momen terobosan lainnya untuk Jie Yan. Di hadapannya, terdapat sangat banyak batu roh kelas menengah. Sedangkan untuk Xia Yuer dan Xiao Zia, keduanya sudah selesai berkultivasi. Yang pertama selesai tentu saja adalah Xiao Zia, diikuti oleh Xia Yuer. Hal ini membuat Xia Yuer tidak puas sama sekali dan terus melototi Xiao Zia sepanjang waktu. Tampaknya teknik metode pemurnian jiwa khusus bagi manusia sangat cocok digunakan oleh Jie Yan, gumam Xiao Zia saat menatap ke arah Jie Yan yang berada di ambang terobosan. Xia Yuer hanya meringkukkan bibirnya ketika mendengar Xiao Zia berbicara. Namun ada sedikit rasa bangga pada dirinya karena akhirnya ia lebih dulu meningkatkan kekuatannya daripada Jie Yan ke tingkat jiwa abadi tahap awal. Namun, ini juga dikarenakan anugerah tubuh khusus roh sehingga mereka tidak memiliki masalah ketika hendak menerobos tingkat jiwa abadi. Benar, saat ini Xiao Zia dan Xia Yuer telah mencapai tingkat jiwa abadi tahap awal, lebih cepat hampir 1 bulan daripada Jie Yan. Tetapi Xiao Zia tidak mengizinkan Xia Yuer terus menerobos karena itu akan menjadi masalah untuk Xia Yuer di kemudian hari. Banyak kasus pada roh yang serakah karena terlalu buru-buru menerobos di tingkat jiwa abadi mencapai puncak jiwa abadi. Akibatnya, fondasi serta jiwa mereka terguncang yang akhirnya menjadi setengah lumpuh. Walaupun awalannya tidak terlihat, ketika mencapai tingkat selanjutnya, ketika mereka berkultivasi, waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatan lebih lambat hampir 10 kali lipat. Inilah kerugian dari anugerah pada tubuh para roh. Jie Yan yang sedang dalam posisi bermeditasi sedang melakukan pemurnian jiwa. Kata pemurnian jiwa itu tertuju pada jiwanya sendiri. Untuk mencapai tingkat jiwa abadi, seorang kultivator dikhususkan untuk meningkatkan kekuatan spiritual ke level yang baru. Memurnikan jiwa mereka sendiri bertujuan untuk membuat jiwa lebih murni, dengan begitu kekuatan spiritual akan meningkat drastis. Saat kekuatan jiwa dan spiritual mencapai titik tertentu, itu akan mempengaruhi akar spiritual dan memulai evolusi baru pada akar spiritual. Ketika akar spiritual diperkuat dan mencapai level baru,
itu akan mempengaruhi semua meridian di dalam tubuh manusia. Ketika ki di dalam tubuh dan akar spiritual mencukupi untuk terobosan, itu akan dibantu oleh akar spiritual dan jiwa. Hal ini membuat tubuh menerima rangsangan tertentu lalu memaksa tubuh naik ke level yang lebih tinggi. Inilah kasus utama bagi kultivator yang menerobos ke tingkat jiwa abadi. Namun, jika jiwa seorang kultivator tidak terlalu murni yang mengakibatkan kurangnya kekuatan spiritual, itu akan gagal menerobos ke tingkat jiwa abadi. Nyatanya, terobosan ke tingkat jiwa abadi cukup berbahaya karena melibatkan jiwa. Dan kegagalan akan mengakibatkan fondasi pada jiwa terpengaruh dan serangan balik akan diterima oleh para kultivator. Dalam kasus ini, jika jiwa terluka, maka kesempatan untuk mencapai tingkat jiwa abadi akan turun ke persentase 30%. Inilah betapa berbahaya terobosan ke tingkat jiwa abadi. Kekuatan spiritual yang sangat besar melonjak di tubuh Jieyan. Ia telah memurnikan jiwanya dalam waktu lebih dari sebulan, bisa dikatakan ia melakukan pemurnian sebanyak ratusan kali yang membuat kelautan spiritualnya sangat dekat dengan milik Xia Yuer. Saat kondisi jiwanya telah terpenuhi, Jieyan langsung merangsang potensi meridian di dalam tubuhnya menggunakan akar spiritual dan jiwanya yang telah semakin kuat. Sel-sel di dalam tubuhnya tampak marah, Jieyan paham bahwa terobosan telah sangat dekat. Dalam rangsangan tersebut, tubuhnya diperkuat dalam jumlah yang sangat besar. Ki di dalam tubuhnya terus bertambah besar. Batu roh yang ada di depannya diserap dengan kecepatan yang sangat tinggi. Penyerapan terus berlanjut dan ketika batu roh kelas menengah telah diserap hampir 10.000, ledakan Ki terjadi di dalam tubuh Jieyan. Bom! Di saat itu juga, Jieyan seperti mendengar pecahan kaca di dalam kepalanya. Belenggu tertentu langsung diterobos dan di saat itulah ia akhirnya menembus tingkat jiwa abadi tahap awal. Bab 257. Hukuman berakhir. Ki yang sangat kuat meledak dari tubuh Jieyan layaknya sebuah pusaran yang mengelilingi tubuhnya sebagai pusatnya. Ki ini sangat kuat, tampaknya level Jieyan saat ini dapat mengalahkan semua kultivator di tingkat yang sama. Bahkan satu tahap di atasnya akan kesulitan melawan Jieyan, ucap Xiao Zia. Ia sangat jelas dengan level kekuatan Jieyan saat ini walaupun ia tidak bertanding dengannya. Saat Ki yang meledak dari tubuh Jieyan perlahan mereda, ia pun membuka matanya lalu tersenyum kecil. Ia merasakan kekuatan luar biasa pada tubuhnya saat ini seolah-olah ia bisa menghancurkan sebuah dunia fana hanya dengan satu serangan. Kekuatan dahsyat seperti itu membuatnya sedikit mabuk tetapi langsung pulih karena Jieyan tahu bahwa itu adalah godaan dari kekuatan besar yang menghasilkan kesombongan. Sudah lebih 7 bulan kita berkultivasi dan kita bertiga telah mencapai tingkat jiwa abadi tahap awal. Zia, berapa lama waktu hukuman berakhir? Tanya Jieyan saat ia perlahan bangkit berdiri dan menatap ke arah tumpukan batu roh. Tidak sampai 1 minggu, waktu hukuman 1 tahun akan berlalu, jawab Xiao Zia. Jieyan mengangguk kecil lalu menyimpan semua batu roh yang ada di tempat tersebut. Hanya dengan persepsi spiritualnya, ia dapat menghitung jumlah batu roh yang tersisa. Aku tidak menyangka bahwa dalam waktu ini hanya lebih dari 1.100.000 batu roh kelas atas total sumber daya yang kita gunakan. 3.500.000 batu roh kelas atas bisa menjadi cadangan untuk berkultivasi kembali, ucap Jieyan. Ya, tetapi jumlah itu tidak lagi cukup karena kita membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Tidak akan bisa membuat kita melewati ke tingkat selanjutnya. Xiao Zia menggelengkan kepalanya karena tahu jumlah sebesar apa yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat selanjutnya apalagi untuk mereka bertiga yang membutuhkan jumlah yang lebih besar daripada kultivator dan roh pada umumnya. Kita akan memikirkan hal ini nanti. Kita masih memiliki banyak waktu. Aku akan menyetabilkan kekuatanku untuk dalam 1 minggu ini. Yuer, apakah kau tidak keberadaan berdebat? Aku ingin melihat sebesar apa kekuatanku saat ini, ucap Jieyan. Tidak masalah, aku akan mengalahkanmu, ucap Xia Yuer percaya diri. Karena saat ia menerobos tingkat jiwa abadi, ia dapat merasakan kekuatan luar biasa perlahan mengalir terus-menerus di dalam tubuhnya. Untuk Xiao Zia, dia sangat paham kekuatan apa sebenarnya itu tetapi tidak membicarakannya. Wush! Saat formasi dilepaskan, Jieyan mengerutkan keningnya karena merasa tingkat kultivasinya turun menjadi tingkat emas abadi tahap puncak. Ada batasan di tempat ini. Sekuat apapun kultivasi, itu tetap akan ditekan jika aku tidak membuat formasi seperti sebelumnya, ucap Xiao Zia.
Jie Yan langsung mengerti karena itu yang terjadi pada Tetua Agung Sekte Pedang sebelumnya walaupun batasan yang diterima oleh Tetua Agung Sekte Pedang lebih besar, yaitu penekanan sampai ke tingkat abadi emas tahap akhir. Ayo Yuer, ucap Jie Yan saat membuat kuda-kuda bertarung. Kapanpun, Xia Yuer dengan bersemangat langsung membentuk dua lingkaran formasi di tangan mungilnya. Wush! Keduanya langsung bergerak secara bersama-sama tetapi Xiao Zia langsung melompat mundur. Bom, bom, bom. Pertarungan keduanya disaksikan oleh Xiao Zia dengan penuh minat. Banyak tempat yang dihancurkan oleh keduanya, dan sesi latih tanding itu pun berlangsung selama lebih dari sehari. Untuk roh artefak, wajahnya semakin gelap ketika melihat Jie Yan dan Xia Yuer bertarung dengan gila yang menghancurkan banyak tempat tetapi ia hanya membiarkannya karena tahu bahwa sebentar lagi Jie Yan akan dikeluarkan dari makam pedang kematian. Saat sesi latih tanding selesai, Jie Yan dapat memahami secara kasar kekuatannya saat ini dan sudah mulai terbiasa. Keduanya pun mulai mencerna cara penggunaan kekuatan yang lebih tinggi agar ketika melawan para kultivator tingkat jiwa abadi, mereka tidak kaku. Sedangkan Xia Yuer, dia hanya cemberut sepanjang waktu karena dalam sesi latih tanding itu, ia dikalahkan dalam jarak cukup besar. Selain dari itu, stamina dan Qi Jie Yan jauh lebih besar daripada dirinya sendiri yang membuat Xia Yuer hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Tentu saja di sisi lain dikarenakan ia tidak menggunakan kekuatan puncak dari konsep kehidupan. Jika ia menggunakannya, selisih kekuatannya tidak akan terlalu lebar dengan Jie Yan. Waktu pun berlalu, tanpa sadar, hari hukuman di tempat itu pun akhirnya selesai. Saat ini, di makam pedang, terlihat beberapa sosok yang muncul. Salah satu dari mereka adalah tetua di bawah pemimpin Aula Penegak Hukum. Sosok kedua adalah tetua pertama dan sosok terakhir adalah tetua kelima. Apa yang membuatmu ikut ke tempat ini, tetua kelima? Tanya tetua pertama sedikit curiga. Bahkan tetua yang lainnya yang tidak terlalu terkenal juga sedikit curiga saat ini karena bukan tugas tetua kelima untuk mengeluarkan Jie Yan dari dalam sana dan tidak ada instruksi dari pemimpin Aula Penegak Hukum membawa tetua kelima. Aku hanya ingin melihat mayat dari seseorang yang berani membunuh sesama murid. Lagi pula, muridku menginstruksikan murid yang dibunuh untuk menyelidiki tempat tertentu yang berakhir pada pembunuhan. Kau harus tahu bahwa murid-murid itu menjadi bagian dari bawahanku. Tentu saja aku akan memberikan keadilan kepada mereka untuk membakar mayat bocah itu agar tidak mempermalukan sekte pedang, ucap tetua kelima sedikit dingin. Tetua pertama hanya melirik ke arah tetua kelima. Ia tentu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh tetua kelima. Selain dari itu, menurutnya tetua kelima akan kecewa karena ia tahu dari roh artefak bahwa Jie Yan masih hidup sampai saat ini. Buka segel lalu buat segel untuk menarik Jie Yan dari dalam sana. Perintah tetua pertama kepada tetua lainnya tanpa mempedulikan tetua kelima. Tetapi tetua kelima terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh tetua pertama karena kata-kata tersebut menyiratkan bahwa Jie Yan masih hidup sampai saat ini. Hal ini juga membuatnya sangat marah dalam hati selain dari terkejut karena mungkin Jie Yan adalah yang pertama selamat ketika dilempar ke dalam makam pedang kematian meskipun ia tidak tahu bahwa ada yang selamat dalam waktu 10.000 tahun yaitu mantan tetua agung sekte pedang. Tetua tersebut mengangguk kecil lalu membuat beberapa gerakan khusus. Itu adalah cara untuk menarik target yang ada di dalam makam pedang kematian setelah segel dibuka. Tidak peduli apakah dia mati atau hidup, dia akan tetap ditarik keluar. Jie Yan yang saat ini dalam posisi bermeditasi, membuka matanya karena ia merasa hendak ditarik oleh sesuatu. Ia pun menyipitkan matanya lalu menarik Xia Yuer dan Xiao Zia ke dalam ruang jiwa. Wush! Tubuhnya langsung ditarik ke arah atas. Tempat yang semula hanya tembok kini membentuk lubang kecil. Ia ditarik dengan kecepatan tinggi dan dalam waktu yang lama, ia akhirnya melihat cahaya di atas sana. Zep, ketika Jie Yan keluar, tetua itu pun membatalkan teknik lalu membuat gerakan lainnya menutup makam pedang kematian. Ia juga sangat terkejut bahwa Jie Yan ternyata masih hidup. Sementara untuk tetua kelima, kilatan pembunuhan terlihat sekilas di matanya. Karena Jie Yan masih selamat, ia pasti akan mencari cara untuk menghabisi Jie Yan lalu mengambil jimat bulan yang menurutnya pasti disimpan oleh Jie Yan. Jika tetua kelima tahu bahwa Xiao Zia menggunakan metode aneh untuk menyempurnakan jimat bulan, tetua kelima pasti akan muntah darah karena ia sudah menunggu jimat bulan dalam waktu yang sangat lama agar dapat meningkatkan konsep cahaya bulan yang ia olah. Bab 258.
Mendaftar kompetisi. Di saat Jie Yan keluar, tetua pertama yang melihat Jie Yan sangat terkejut. Alasan mengapa ia terkejut bukan karena Jie Yan masih hidup, tetapi tingkat kultivasi Jie Yan yang telah mencapai tingkat jiwa abadi tahap awal. Bagaimana cara anak ini berkultivasi? Di dalam sana yang aku ketahui tidak ada sumber daya sama sekali. Apakah roh artefak berbohong? Batin tetua. Pertama tetapi ia langsung menyangkal pemikirannya karena sedari dulu, roh artefak telah menjaga makam pedang dan makam pedang kematian. Tidak ada yang selama dalam waktu yang lama ketika memasuki tempat itu sehingga bisa dipastikan bahwa tidak ada sumber daya yang berharga di sana. Bahkan tetua kelima yang semula ingin menghabisi Jie Yan walaupun menahannya, sangat terkejut saat merasakan tingkat kultivasi Jie Yan. Bagaimana mungkin? Bocah ini bahkan hanya berada di tingkat transformasi abadi ketika dilempar ke dalam. Bagaimana mungkin hanya dalam waktu 1 tahun dia mencapai level ini? Batin tetua kelima dan ada rasa waspada terhadap Jie Yan. Ia tahu bahwa jika seseorang seperti Jie Yan diberi waktu lebih lama, kekuatannya akan meningkat ke level yang sangat menakutkan. Tidak, aku harus mencari cara menghapus anak ini. Batin tetua kelima dan mencoba memikirkan banyak hal tentang cara menghabisi Jie Yan. Ia tidak mungkin melakukannya seorang diri karena semua tetua lainnya akan sangat curiga padanya. Ketika ia diperiksa, maka mungkin itu bukan hal yang baik sehingga ia melupakan cara menghabisi Jie Yan seorang diri. Jie Yan yang telah keluar, menatap ke arah ketiga tetua yang menatapnya dengan mata terkejut. Ia tentu tahu apa penyebabnya. Lagi pula, peningkatan kultivasinya sangatlah cepat. Bahkan murid jenius lainnya akan membutuhkan waktu 5 tahun lebih untuk mencapai tingkat jiwa abadi dari tingkat transformasi abadi. Hukumanmu telah selesai, kau akan kembali menjadi murid lingkaran dalam seperti sebelumnya. Ikuti aku akan menyelesaikan masalah akhir hukumanmu dan menyerahkan kembali token dan semua hal yang menjadi hak murid lingkaran dalam. Tetua dari Aula Penegak Hukum pun berbicara lalu memegang Jie Yan dan membawanya pergi setelah berpamitan kepada tetua pertama dan tetua kelima. Tetua pertama menatap kepergian Jie Yan lalu menghela nafas panjang. Ia melirik sekilas ke arah tetua kelima lalu langsung pergi dari tempat itu. Sementara itu, tetua kelima langsung berubah muram saat hanya dirinya yang tertinggal di tempat itu. Sialan, tetua kelima hampir saja meledakkan kinya di tempat tetapi ia menenangkan dirinya. Tunggu, sebentar lagi turnamen akan berlangsung. Mungkin ini adalah kesempatan untuk menghabisinya di kompetisi. Sebagai murid yang dianggap jenius, dia pasti akan mengikuti kompetisi. Namun, dengan tingkat jiwa abadi tahap awal, dia tidak akan mungkin mampu melawan ketiga muridku. Di kompetisi kedua yang akan diselenggarakan di hutan purba, mungkin di situ adalah kesempatan terbaik untuk menghabisinya. Batin tetua kelima dengan kilatan dingin di matanya. Ia pun langsung menghilang dari tempat itu untuk memberi instruksi kepada ketiga muridnya. Jie Yan saat ini dibawa oleh tetua tersebut ke Aula Penegak Hukum sekali lagi dan menyelesaikan segala urusan hukuman yang telah selesai. Token serta sumber daya bulanan juga diberikan kembali. Setelah keluar dari Aula Penegak Hukum, Jie Yan menghela nafas panjang karena merasa terlalu merepotkan mengurus hal tidak penting seperti itu, lah bertanya-tanya kembali apakah keputusannya salah atau tidak bergabung dengan Sekte Pedang. Ketika dalam perjalanan ke tempat tinggal lain yang disediakan untuknya, Jie Yan mendengar perbincangan banyak murid yang membuatnya sedikit tertarik. Hei, kompetisi yang diadakan selama 10 tahun sekali akan berlangsung. Siapa menurutmu yang akan menang kali ini? Tidak tahu, banyak murid dari tetua yang ikut berpartisipasi. Kebetulan periode kali ini, kebanyakan murid tetua berada di tingkat jiwa abadi. Ya, para murid inti tidak mungkin ikut kompetisi karena mereka telah melampaui tingkat jiwa abadi. Diskusi panas di antara para murid membuat Jie Yan merasa semakin tertarik. Xia Yuer yang keluar dari ruang roh kebetulan mendengar hal itu. Jie Yan, apakah kita akan mengikuti kompetisi ini? Xia Yuer bertanya dengan antusias, lah tentu ingin mengikuti kompetisi untuk menguji kekuatannya yang sebenarnya. Ini juga disebabkan kekalahannya ketika melawan Jie Yan. Tentu, semula aku ingin mengambil misi. Tetapi tampaknya itu tidak diperlukan. Kompetisi ini pasti menarik. Jie Yan membalas dengan senyuman kecil di wajahnya. Tanpa membuang waktu, ia pun pergi ke tempat pendaftaran kompetisi yang dibicarakan oleh para murid. Lokasi pendaftaran berada di dekat aula misi. Sesampainya di sana, Jie Yan dan Xia Yuer menatap sangat banyak murid yang mendaftar padahal sudah 3 hari pendaftaran dibuka.
Semua yang mendaftar kali ini yang terlemah adalah tingkat jiwa abadi tahap awal sama seperti Jieyan. Jumlah murid di Sekte Pedang sangatlah banyak, terutama murid lingkaran dalam, jumlah yang telah mencapai tingkat jiwa abadi bisa dipastikan mencapai angka ribuan. Ini juga membuktikan betapa kuatnya Sekte Pedang. Wow, mereka semua terlihat sangat kuat. Aku semakin tidak sabar untuk ikut dalam kompetisi. Seru Xia Yuer yang langsung berdiri di bahu Jieyan sambil menatap semua murid Sekte Pedang di tempat itu. Jieyan juga terkejut melihat semua murid tersebut. Ia dapat merasakan bahwa mereka semua sangat kuat, setajam pedang karena niat pedang mereka memancar secara samar. Bisa dipastikan bahwa kebanyakan dari mereka hampir mencapai puncak niat pedang esensi pedang. Jika mereka telah mencapai niat pedang mata pedang, mereka akan dianggap sebagai yang terkuat di antara para murid yang mengikuti kompetisi. Jieyan sedikit curiga bahwa murid inti yang hanya berjumlah kurang dari 10 telah mencapai level niat pedang mata pedang. Jika seperti itu, kemampuan tempur para murid inti pastilah sangat tinggi karena ia mengetahui bahwa King Tao telah mencapai ranah mata pedang juga. Saat terus berpikir, Jieyan yang mengikuti antrian akhirnya tiba di tempat pendaftaran. Nama, tetua yang menjaga tempat pendaftaran langsung bertanya. Jieyan. Tetua tersebut mengangguk kecil dan mencatat pendaftaran Jieyan. Di catatan tersebut, terlihat nomor acak yang diberi untuk Jieyan. Setelah itu, tetua itu pun memberi token dengan nomor yang sesuai dengan yang ada di permukaan token yang terlihat seperti koin perak. 444. Gumam Jieyan melihat nomor yang ada di permukaan token. Pendaftaranmu telah selesai. Kompetisi akan dilakukan di zona latihan ketiga dalam waktu 6 hari lagi. Pastikan datang lebih awal karena jika kau terlambat, kau akan langsung didiskualifikasi. Tetua menjelaskan secara singkat. Ya, Jieyan mengangguk kecil lalu pergi dari tempat itu saat menyimpan token. Kepergian Jieyan diperhatikan cukup banyak murid di sana. Alasannya tentu saja karena niat pedang Jieyan yang cukup kuat, selain dari niat pedang yang kuat, ada satu roh yang bertengger di bahu Jieyan. Hal ini membuat semua murid tertarik karena sangat jarang murid Sekte Pedang melakukan kontrak dengan roh. Alasannya tentu sederhana, itu karena mereka semua telah menenggelamkan diri di jalan pedang. Jieyan tidak terlalu peduli dengan semua pasang mata yang mengawasinya sedikit. Ia pun pergi ke kediaman barunya. Kediaman baru itu masih di bangunan yang sama walaupun kamar yang berbeda. Tetapi, ketika Jieyan masuk ke dalam bangunan tersebut, ia kebetulan berpapasan dengan seseorang yang ia kenal. Bab 259. Murid inti. Jieyan menatap ke arah pria muda yang memasang wajah acuh tak acuh dan tatapan yang cukup tajam. Pemuda tersebut memiliki pedang yang cukup unik di pinggangnya, sangat terlihat bahwa dia adalah seseorang yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli pedang. Pemuda tersebut tidak lain adalah Yun Che, murid yang mendaftar bersama dengannya atas rekomendasi King Tao. Saat Yun Che hendak keluar dari bangunan tersebut, ia kebetulan berpapasan dengan Jieyan, cukup terkejut ketika melihat Jieyan. Walaupun 1 tahun telah berlalu, ia tidak akan pernah melupakan pemuda yang memiliki rekor lebih tinggi darinya ketika melakukan tes. Tampaknya kau selamat, ucap Yun Che saat berjalan perlahan ke arah Jieyan. Jieyan cukup terkejut karena dari apa yang ia ketahui, Yun Che bukan seseorang yang suka memulai percakapan. Ia juga memperhatikan Yun Che dengan seksama sekilas. Ia harus mengakui bahwa Yun Che memang jenius tingkat tinggi. Kultivasi Yun Che saat ini telah mencapai tingkat jiwa abadi, serta niat pedang yang bahkan lebih kuat dari miliknya. Hal ini membuat Jieyan harus mengakui bahwa dalam hal berpedang, bakat Yun Che mungkin jauh di atasnya. Wajar jika ia berpikir seperti itu karena ia mengandalkan pedang peninggalan ibunya untuk meningkatkan niat pedang miliknya. Ya, tempat itu tidak akan bisa menahanku. Balas Jieyan acuh tak acuh. Keduanya tampak seperti saingan, percakapan keduanya sangat singkat namun ada aura khusus yang tampak saling menekan ketika jarak keduanya semakin dekat. Aku yakin kau akan ikut kompetisi. Ketika waktunya tiba, berhati-hatilah karena pedang awan abadi yang aku pegang tidak akan menunjukkan belas kasihan. Yun Che yang melewati Jieyan berkata dengan nada tenang, tetapi niat bertarung yang sangat dahsyat terpancar dari kata-kata tersebut. Sama untukmu, pedang yang aku pedang tidak akan menunjukkan belas kasihan. Balas Jieyan saat melewati Yun Che. Ia terus berjalan tanpa henti bahkan tidak menoleh. Ia juga ingin melawan seseorang yang menurutnya suatu hari nanti akan mencapai level tertinggi dalam jalan pedang.
Evaluasinya dalam menilai seseorang hampir tidak pernah meleset. Yun Ce yang terus berjalan tidak berbicara lagi walaupun ia sedikit ragu saat ini karena Jie Yan bahkan tidak memperkenalkan nama pedangnya. Untuk para petarung ahli pedang, nama pedang mereka sangatlah penting karena itu menunjukkan jiwa pedang mereka dalam ilmu pedang. Jika Yun Ce tahu bahwa Jie Yan juga tidak tahu nama pedangnya, ia hanya bisa terdiam karena tidak menyangka bahwa pedang yang tidak dikenal oleh Jie Yan akan mengenali Jie Yan sebagai tuannya. Jie Yan, orang itu terlihat semakin tajam. Ucap Xia Yuer serius. Jie Yan juga tahu dengan intuisi Xia Yuer yang sangat keterlaluan. Jika roh peri mungil itu berkata demikian, itu sudah pasti kenyataan. Karena, sangat jarang Xia Yuer memberi evaluasi tinggi pada seseorang. Walaupun Xia Yuer bukan pengguna pedang, tubuhnya memperingatinya secara langsung bahwa kemampuan pedang Yun Ce di luar imajinasi. Aku tahu, ucap Jie Yan dan pergi ke lantai ketiga untuk beristirahat di ruangan miliknya, lah ingin bermeditasi selama beberapa hari sebelum kompetisi berlangsung. Ia juga ingin mempelajari konsep ruang dan waktu serta konsep kehancuran ke tingkat yang lebih tinggi. Jie Yan saat ini telah mencapai konsep tingkat pertama pada semua konsep yang ia gunakan. Dalam catatan tentang kekuatan tertinggi di 33 surga, para penguasa telah mencapai konsep tingkat ketiga. Hanya ketika mencapai ranah tersebut mereka diakui sebagai ahli puncak di 33 surga selain dari tingkat kultivasi tertinggi. Meningkatkan pemahaman tentang konsep sangatlah sulit, apalagi untuk Jie Yan yang mengolah konsep ruang dan waktu serta konsep kehancuran. Konsep itu bisa dikatakan hanya akan diolah di antara 1 banding ratusan juta manusia. Bahkan jika seseorang ingin mempelajari dasar-dasar konsep tersebut, itu pun hampir mustahil karena persyaratan yang sangat tinggi serta pemahaman di atas kata pemahaman luar biasa. Bahkan Jie Yan mengakui sendiri bahwa untuk mencapai konsep tingkat kedua saja, ia tidak tahu kapan itu akan terwujud walaupun ia memiliki keyakinan bahwa suatu hari ia akan mencapai puncak konsep yang ia olah. Sesampainya di dalam ruangan, Jie Yan langsung bermeditasi tanpa memperhatikan Xia Yuer yang tampak bosan lalu mencoba mengoceh setiap saat agar memiliki teman berbicara. Waktu terus berlalu, tanpa sadar Jie Yan telah bermeditasi selama 6 hari. Ia perlahan membuka matanya karena tahu bahwa waktu untuk kompetisi telah tiba. Ayo pergi, ucap Jie Yan saat menatap ke arah Xia Yuer yang tertidur dengan pose memalukan seperti babi mati dengan air liur yang terus menetes. Xia Yuer langsung terbangun dan menyeka air liurnya dengan sembarangan lalu berkata dengan antusias. Akhirnya kau selesai. Aku sangat bosan menunggu. Jie Yan terdiam ketika melihat sikap Xia Yuer. Teman kecil, sadarlah tentang identitasmu sebagai seorang putri. Kau selalu menyebut dirimu sebagai putri tetapi sikapmu sama seperti anak jalanan yang sangat liar. Kata-kata seperti itu hanya tersangkut di tenggorokan Jie Yan. Ia pun menggelengkan kepalanya lalu perlahan berjalan keluar dari ruangan tersebut lalu menuju ke arah zona latihan ketiga yang dikatakan oleh tetua tempat pendaftaran. Ketika keluar dari bangunan tersebut, Jie Yan melihat sangat banyak murid yang bergerak ke arah zona latihan ketiga. Ia tentu langsung pergi mengikuti karena tidak ingin terlambat, lah tahu dengan jelas bahwa jika terlambat sedikit saja, ia pasti akan didiskualifikasi. Saat pergi ke zona latihan ketiga, Jie Yan memperhatikan bahwa banyak di antara mereka yang memiliki kultivasi tingkat jiwa abadi tahap akhir. Dan bahkan ada beberapa yang mencapai tingkat jiwa abadi tahap puncak saat ia mendekat ke zona latihan ketiga. Sesampainya di zona latihan ketiga, Jie Yan melihat bahwa jumlah murid yang mengikuti kompetisi sangatlah banyak. Ia ingat bahwa token miliknya memiliki angka 444. Kali ini, jumlah semua murid yang ikut bahkan mencapai angka ribuan. Memang cukup menakutkan bahwa murid tingkat jiwa abadi saja mencapai angka ribuan. Sekte pedang memang tidak bisa diremehkan. Batin Jie Yan. Ini juga membuatnya sedikit bersemangat karena ia ingin melangkahi semua murid yang ada di sana. Hanya dengan itu ia akan memenuhi syarat untuk mencapai tingkat selanjutnya. Semuanya tenang. Ketika suara seseorang bercampur dengan tekanan cukup kuat menyebar ke segala arah, semua murid yang ada di sana berhenti berbicara. Semua tatapan mereka tertuju pada podium yang cukup tinggi. Seorang pria yang terlihat muda berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Wajahnya terlihat sangat serius saat ini. Dia adalah pemuda yang menggunakan pakaian sedikit mirip dengan para murid lingkaran dalam.
Pria tersebut adalah pria dengan rambut pendek berwarna putih seperti salju, dengan belas luka sayatan dari dahi sebelah kiri menjalar ke bawah dengan miring ke arah dagu kanan. Alisnya sangat tajam, dengan mata berwarna emas seperti elang. Hei, bukankah dia murid inti nomor 1 dari 8 murid inti? Seseorang di dekat Jie Yan berbisik dengan nada yang tidak mungkin didengar oleh pemuda yang merupakan murid inti di atas podium. Ya, itu memang dia. Aku pernah mendengar bahwa murid inti nomor 1 bernama Jiansu, memiliki kekuatan setara dengan banyak tetua. Diskusi kecil tersebut didengar oleh Jie Yan. Ia menatap murid inti yang bernama Jiansu dengan mata sedikit menyipit. Inikah murid inti terkuat? Sangat kuat. Kekuatannya pasti setara dengan King Tao. Batin Jie Yan dan dugaan sebelumnya ternyata benar bahwa para murid inti pastilah murid yang telah mencapai tingkat niat pedang mata pedang. Bab 260. Kompetisi tahap pertama dimulai. Semua mata menatap dengan kagum ke arah Jiansu yang berada di atas podium. Tentu sebagai murid inti, dia akan memiliki popularitas yang sangat tinggi. Selain dari itu, banyak rumor tentang Jiansu yang hanya berkultivasi dalam waktu sangat singkat, tidak mencapai usia 50 tahun. Harus diketahui bahwa dalam usia itu, mereka akan dianggap jenius yang sangat tinggi. Dan juga, ada rumor lainnya tentang Jiansu yang sebagai murid inti nomor 1 tidak berasal dari bintang Tianyu, melainkan dari tempat yang sama di Sekte Pedang Utama. Alasan dia datang ke Sekte Pedang Cabang adalah untuk melakukan pelatihan akan kelayakannya. Tetapi tidak ada yang tahu apa tujuan dari tes yang diberikan kepada Jiansu. Selain dari itu, Jiansu juga hanya berada di Sekte Pedang Bintang Tianyu dalam waktu kurang dari 10 tahun. Pertama-tama, aku akan memperkenalkan diri. Aku adalah Jiansu, salah satu murid inti Sekte Pedang. Hari ini aku bertugas sebagai juri di kompetisi pertama. Kompetisi kali ini dibagi menjadi 3 bagian. Untuk kompetisi 2 lainnya, kalian akan mengetahuinya ketika melewati kompetisi pertama. Ucap Jiansu menatap semua murid yang ada di sana yang berjumlah ribuan. Apa tahap pertama kompetisi ini? Salah satu murid yang tidak terlalu sabar, langsung bertanya dengan nada percaya diri yang sangat besar. Diam sampah. Aku tidak mengizinkanmu berbicara. Jiansu menunjukkan taringnya saat niat pedang yang sangat kuat membanjiri tempat tersebut. Hal itu membuat banyak murid berkeringat dingin terutama untuk murid yang semula bertanya dengan nada meremehkan. Sebagai pelaksana bagian pertama kompetisi, Jiansu tentu memiliki hak untuk mendiskualifikasi murid. Itulah sebabnya ia tidak akan mentolerir para murid yang sombong dan berbicara semaunya bahkan sebelum ia memberi isyarat untuk mengajukan pertanyaan. Oh, dia cukup mendominasi. Tetapi dia memiliki modal melakukannya. Xiao Zia yang menonton itu dari ruang jiwa, berkata dengan santai. Ia tahu bahwa Jiansu memiliki niat pedang yang sangat unik, selain dari itu, ada aura kuat yang menyelimuti niat pedang tersebut yang membuat orang lain tunduk. Dan bisa dipastikan bahwa itu adalah Ki Raja. Bahkan Jie Yan menyipitkan matanya karena tahu bahwa Jiansu memiliki Ki Raja sama seperti dirinya. Dan penggunaan Ki Raja Jiansu walaupun tidak kuat, itu cukup menarik karena dia menggunakannya bersamaan dengan domain niat pedang. 10. Dalam pertarungan, itu akan memberinya keuntungan lebih karena memberikan tekanan yang lebih besar pada musuh. Namun, itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan metode belitan Ki Raja yang hanya akan dikuasai satu di antara puluhan ribu pengguna Ki Raja. Setelah tempat itu hening, Jiansu menarik kembali auranya. Dengan wajah dingin, ia pun berbicara kembali, kompetisi pertama sangat sederhana. Setelah mengatakan itu, Jiansu melambaikan tangannya lalu semua token para murid keluar dari cincin ruang masing-masing. Token tersebut bersinar lalu menembakkan berkas cahaya kepada pemiliknya masing-masing. Setelah itu, semua token kembali ke kondisi semula dan jatuh di tangan para pemegangnya. Kalian pasti sudah menerima satu informasi tempat tertentu bukan? Itu adalah tempat kompetisi yang bernama Hutan Purba. Tempat itu berada di wilayah kekuasaan Sekte Pedang. Medan perjalanan ke tempat itu sangat sulit karena sangat banyak binatang roh kuat yang berkeliaran sebelum mencapai Hutan Purba. Kompetisi tahap pertama akan berlangsung selama 3 hari. Ucap Jiansu. Wush. Jie Yan yang mendengar itu, langsung mengeluarkan sayapnya. Tetapi ia menggunakan metode khusus hingga itu terlihat seperti Ki. Ia langsung melesat dengan kecepatan tinggi karena sudah tahu apa arti dari kompetisi tahap pertama. Itu adalah kompetisi eliminasi. Para murid tercengang melihat Jie Yan pergi seorang diri. Selain dari teknik terbang aneh,
mereka merasa bahwa Jie Yan keterlaluan karena tidak peduli dengan Jiansu yang masih berada di podium. Yang kedua bergerak adalah pemuda tampan dengan pedang putih di tangannya. Pemuda itu tidak lain adalah Yun Ce. Ia mengendalikan pedang miliknya melayang di udara lalu ia naik ke atasnya lalu melesat ke tempat arah Jie Yan pergi. Oh, dua pemula yang sangat sensitif dan tahu apa arti dari ujian ini. Batin Jiansu dengan mata berbinar. Ia langsung kenal dengan Jie Yan dan Yun Ce karena ia tentu tahu bahwa ada dua murid luar biasa yang mendaftar dengan cara khusus. Apa yang kau tunggu idiot? Terlalu memalukan untuk menjadi murid sekte pedang. Pergi dari tempat ini jika kau tidak ingin tereliminasi. Teriak Jiansu yang membuat para murid tercengang. Jiansu sebelumnya telah mengatakan dengan jelas bahwa waktu kompetisi tahap pertama akan berlangsung selama 3 hari. Itu adalah tanda bahwa kompetisi telah dimulai. Tetapi para idiot di tempat itu terlalu lambat berpikir. Bajingan, kita didahului. Murid tingkat tinggi lainnya langsung bereaksi dan merasa marah. Mereka langsung bergerak dengan kecepatan tinggi di darat. Itu terlihat cukup memalukan karena hanya Jie Yan dan Yun Ce yang memiliki metode agar dapat terbang di tingkat jiwa abadi. Semua murid berbondong-bondong berlari dengan kecepatan tinggi ke arah yang sama. Mereka semua menggunakan ki di kaki mereka agar dapat bergerak lebih cepat. Untuk Yun Ce, itu adalah teknik pedang awan abadi. Itu memungkinkannya membuat pedang seringan awan lalu mengendalikan dengan ki agar bisa bergerak di udara. Setelah semua murid pergi dengan tergesa-gesa, Jiansu yang masih berdiri di podium menggelengkan kepalanya sedikit kecewa. Selain dari kekuatan dan keterampilan pedang, para murid harus memiliki pemikiran cemerlang. Hanya Jie Yan dan Yun Ce yang masuk dalam kategori yang ia harapkan. Wush! Dua sosok pun muncul di tempat tersebut. Keduanya tidak lain adalah tetua pertama dan master sekte pedang. Master, tetua pertama. Jiansu membungkuk sedikit memberi hormat. Bagaimana? Keduanya tidak buruk bukan? Tanya tetua pertama kepada Jiansu. Ya, terutama untuk pemuda bernama Yun Ce, aku dapat merasakan ki raja serta niat pedang yang sangat mengerikan pada tubuhnya. Niat pedang anak itu lebih tinggi daripada Jie Yan, ucap Jiansu serius. Tetua pertama mengangguk kecil walaupun ia tahu bahwa Jie Yan juga tidak sederhana sama sekali. Jangan anggap remeh pemuda bernama Jie Yan itu. Dia bukan ahli pedang murni seperti Yun Ce. Selain dari itu, dia memiliki bakat monster dalam bidang lainnya, ucap Master Sekte dengan nada yang sangat dalam. Apa itu Master? Sangat jarang Anda menilai murid setinggi itu. Jiansu sedikit terkejut dengan evaluasi Master Sekte Pedang, King Long. King Long menarik nafasnya dalam-dalam lalu berkata, King Tao merekrutnya saat itu. Dan ketika ada pertarungan, dia melihat Jie Yan menggunakan kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh para penguasa tertinggi di 33 surga, yaitu belitan Ki Raja. Dek, jantung Jiansu berdetak sangat cepat. Sebagai pemilik Ki Raja, ia sangat paham dengan evaluasi seperti itu. Tidak sembarangan pengguna Ki Raja mampu menggunakan kemampuan itu. Selain dari metode yang sangat rahasia serta kesulitan mempelajarinya, dibutuhkan Ki Raja level puncak untuk memenuhi syarat menggunakannya. Ia saat ini paham mengapa Master Sekte Pedang memberi Jie Yan evaluasi yang sangat tinggi. Ini tercermin melalui penggunaan belitan Ki Raja. Jie Yan terlihat sangat muda, tetapi sudah mampu menguasai keterampilan tersebut yang menandakan bahwa dia adalah monster di antara monster. Bersambung.